Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Cu yang dari Donghua, Transcending the Nine Heavens, di channel alur cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Transcending the Nine Heavens. Chapter 51. Untuk mengalahkan musuh, tangkap raja. Musuh pertama yang dilihat Cu yang bersembunyi di bawah lapisan dedaunan. Hanya matanya yang dingin dan waspada yang terlihat dan sama sekali tanpa emosi, tanpa perasaan apapun. Dari matanya saja, Cu yang tahu bahwa musuhnya adalah seorang veteran yang sangat terampil. Dia mungkin hanya memiliki satu moto dalam hidup, membunuh lawannya dan menyelesaikan tugasnya. Tersembunyi di tanah di depannya adalah sederet busur panah. Masing-masing sudah berisi 10 anak panah hitam berkilau, menunggu untuk ditembakkan ke sasarannya. Cu yang menahan napas dan dengan hati-hati bergerak maju. Dia bersembunyi di balik rimbunnya dedaunan pohon. Tanpa mengeluarkan satu suara pun, dia mulai bergerak, seperti hantu di malam hari. Dari pandangan mata burung, Cu yang mengamati sekelilingnya secara menyeluruh. Dia melihat sejumlah besar anak panah dan memperkirakan setidaknya ada 50 atau 60 orang yang sedang menyergap. Penyergapan ini jelas telah direncanakan dengan baik sebelumnya, bagaimana lagi mereka tahu bahwa kelompok mereka akan beristirahat di sini. Terlebih lagi, sepertinya busur panah yang dimuat telah disembunyikan jauh sebelum mereka tiba. Cu yang mengerutkan kening saat melihat posisi musuh, tidak mampu menyembunyikan rasa frustrasinya. Siapapun yang mengarahkan mereka sangatlah strategis. Dari posisinya, masing-masing dari mereka bisa menjaga setidaknya 3 rekan senegaranya. Mereka bisa saling membantu dengan mudah dan jika salah satu dari mereka membocorkan tempat persembunyiannya, yang lain bisa datang menyelamatkannya. Ini adalah rencana yang pasti dibuat oleh personel militer yang sangat berpengalaman. Itu direncanakan dengan sangat baik sehingga jika Cu yang menyerang salah satu musuhnya, setidaknya 3 musuh lainnya akan segera menyadarinya. Tidak hanya posisi persembunyian musuh yang disembunyikan dengan sangat baik, mereka juga dipilih dengan cermat untuk membentuk formasi taktis tanpa satu titik buta pun. Hampir mustahil untuk secara diam-diam menjatuhkan kelompok musuh ini. Tidak akan ada jalan keluar dari situasi ini selain menggunakan pertarungan paksa dari dalam keluar. Di tengah formasi, di balik semak-semak pendek, siluet kabur seseorang sedang duduk, tak bergerak. Awalnya, orang ini tampaknya tidak menonjol dari musuh lainnya. Namun Cu yang akhirnya menyadari bahwa dialah orang yang paling penting dalam formasi. Setidaknya ada 10 orang lainnya yang mengawasi tempat persembunyiannya ini dibandingkan dengan maksimal 5 orang yang mengawasi tempat persembunyian lainnya dalam formasi. Terlebih lagi, saat dia duduk di tengah, seluruh formasi berfungsi sebagai semacam penghalang, melindunginya dari bahaya apapun. Dan terletak di dedaunan lebat di sebelahnya adalah peralatan besar panah pengepungan. Saat itu, Cu yang dapat dengan jelas mendengar manajer Gao dan 8 orang lainnya berbicara, tepat di luar dedaunan lebat. Jika kamu mengembalikan Du Shiqing, kami tidak akan mengejar. Mendengar kata-kata ini, Cu yang merasa sedikit terguncang dan memiliki gambaran kasar tentang siapa musuhnya. Mereka tidak hanya memiliki panah pengepungan, mereka juga strategis dan terlatih dengan baik. Tidak diragukan lagi, mereka pasti dari militer. Cu yang terus mendekati pusat formasi secara diam-diam. Dan kemudian, tanpa ragu-ragu, dia memberikan dorongan kuat dengan kakinya, membuat seluruh tubuhnya terlempar ke bawah dari dedaunan di atas seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Jari-jarinya melengkung mengancam seperti elang yang menangkap mangsanya saat dia melompat ke depan dengan keras. Dengan suara mendesis, panah terbang ke arah Cu yang saat ia memperpendek jarak antara dia dan targetnya menjadi kurang dari 1 meter. Suara desisan itu mengingatkan pejuang musuh lainnya dan segera, setidaknya 30 hingga 40 anak panah terbang ke arahnya dari segala arah dan udara dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara desisan yang kuat. Hanya anak panah pertama yang menjadi ancaman nyata. Sisanya pasti sudah terlambat. Cu yang berbalik ke samping dan panah pertama terbang melewati hidungnya, nyaris meleset. Jari-jarinya mempertahankan lengkungan kuatnya saat dia terus mendekati sasarannya. Setelah gelombang panah pertama, Cu yang melirik sekilas posisi musuhnya dan segera mengubah pendekatannya, mengadopsi ritme yang lebih agresif. Selama kelompok itu menemukannya, Cu yang dapat menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk mengganggu tempo mereka dan menghancurkan formasi besar mereka. Cu yang tidak bertujuan untuk membunuh musuh-musuhnya,
tetapi untuk mengganggu formasi mereka terlebih dahulu. Selain itu, pria yang duduk di tengah formasi jelas adalah seseorang yang memiliki otoritas atas kelompok tersebut dan untuk menggagalkan penyergapan, yang harus dilakukan Chu Yang hanyalah menangkapnya. Jika Chu Yang berhasil menangkap pria itu, dia bisa mengakhiri ini sekaligus. Pria itu segera memperhatikan Chu Yang. Matanya membelalak panik. Dia berteriak dan melompat. Saat dia meninggalkan tanah dia berbalik dan, dengan tangan terentang, menyerangkan 10 anak panah ke arah Chu Yang. Lalu, dia menusukkan pedangnya dengan keras ke leher Chu Yang. Chu Yang dengan gesit menghindari panah dan dalam sekejap mata, dia menusukkan lengan kanannya ke depan, melewati pedang, dan ke leher sasarannya. Dalam satu gerakan cepat, jari-jarinya diluruskan dan telapak tangannya membentur tengkuk sasarannya. Pria itu memelototinya, ekspresi kaget dan tidak percaya terlihat di matanya, saat dia jatuh seperti boneka yang talinya telah dipotong. Meskipun reaksi pria itu sangat cepat, Chu Yang mendapat keuntungan tambahan dari momentumnya. Terlebih lagi, pria itu sedang lengah dan tidak akan pernah bereaksi tepat waktu. Segera, Chu Yang meraih kerah pria itu dan mengangkatnya. Chu Yang baru saja menyerempet tanah ketika dia kembali melompat ke udara dengan dorongan yang kuat. Chu Yang melompat ke arah pohon besar, membalikkan tubuhnya dan menggunakan pohon itu sebagai batu loncatan, dengan paksa menyodorkan kakinya ke pohon itu. Pohon itu bergetar hebat dan dedaunan berjatuhan. Dengan kecepatan anak panah dalam penerbangan, Chu Yang menyerang ke arah pintu keluar hutan. Pria itu memiliki berat hampir 200 pon tetapi Chu Yang menggendongnya hanya dengan tangan kanannya seolah-olah dia terbuat dari bulu. Chu Yang tidak melambat, sedikit pun. Ratusan anak panah terbang ke arah mereka tetapi Chu Yang tetap tidak terganggu. Dia hanya berbalik ke samping dan menghindarinya. Pakaian hitam Chu Yang terkoyak oleh panah terbang tapi dia tidak menderita satupun goresan. Meskipun beberapa anak panah sepertinya akan menusuk tubuh Chu Yang, saat berikutnya mereka akan terbang menembus pakaiannya dengan sudut yang hampir tidak wajar. Chu Yang tidak mengubah posisinya dan mulai terbang lebih cepat. Tentara musuh lainnya jelas prihatin dengan sandera Chu Yang. Setiap anak panah yang mereka tembakkan diarahkan menjauhi pria itu. Ini memberi Chu Yang lebih banyak kelonggaran untuk bergerak dan membantunya memverifikasi identitas sanderanya juga. Pria yang dipegangnya jelas bukan hanya prajurit biasa. Kaki Chu Yang dengan keras menendang batang pohon secara berurutan dan dia seperti aliran listrik, melintasi hutan yang subur. Sebagian besar anak panah yang terbang ke arahnya meleset dan akhirnya tertancap kuat di batang pohon. Dalam waktu singkat, Chu Yang sudah mendekati pintu keluar hutan, meninggalkan para prajurit di belakangnya dalam kekacauan, mencoba untuk memobilisasi kembali diri mereka sendiri. Tiba-tiba, di hadapannya, beberapa orang melompat keluar pada saat bersamaan sambil mengaum dan berteriak. Mereka menusukkan pedang mereka ke arah Chu Yang, berusaha mati-matian untuk mencegah pelariannya. Mata Chu Yang melebar dan dia mengubah arah. Alih-alih bergerak maju, dia malah mendorong dirinya ke udara. Setelah dia melompati musuh-musuhnya, Chu Yang melanjutkan langkahnya menuju pintu keluar dan melesat keluar seperti bintang jatuh, hanya menyisakan pepohonan yang bergetar di belakangnya. Dia akhirnya melarikan diri dari hutan, menyerbu ke ladang yang luas. Musuh-musuhnya tidak lagi bisa menyembunyikan diri di dataran rendah, menampakkan diri saat mereka berlari menuju Chu Yang dari segala arah. Di balik topeng hitam mereka, mata mereka terlihat jelas panik, kehilangan ketenangan dari sebelumnya. Mereka telah membuat rencana yang sangat rinci. 8 ahli seharusnya mengurangi kekuatan kelompok dan dalam kekacauan berikutnya, yang lain akan membunuh Du King. Mereka semua akan segera menghilang. Mereka tidak mengantisipasi bahwa anak laki-laki terkutuk dan tidak dikenal ini akan meluncurkan dirinya langsung ke tengah formasi mereka dan menangkap komandan mereka, sehingga merusak rencana mereka. Mereka sangat marah tetapi pada saat yang sama sangat bingung. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa menembus formasi sempurna mereka dengan presisi seperti itu? Apakah dia memiliki semacam kemampuan meramal? Dan, sekarang rencana mereka berantakan, bagaimana mereka bisa kembali? Transcending the Nine Heavens. Chapter 52 Bunuh dia dan aku akan bunuh dia. Komandan yang disandera oleh Chu Yang tetap tidak sadarkan diri, tidak menyadari kejadian yang terjadi di sekitarnya. Chu Yang tidak berniat membunuhnya. Dia tidak takut membunuh orang. Itu adalah tugas yang menurutnya tidak terlalu sulit. Sebaliknya, dia lebih peduli untuk keluar dari kesulitannya saat ini dan menghindari bahaya apapun yang mungkin terjadi, serta memastikan kecurigaannya tentang dari mana musuh-musuhnya berasal.
Chu yang menebak bahwa mereka mungkin berasal dari Tandura lebih khusus lagi, kemungkinan besar mereka adalah prajurit mati Pangeran Tai Butian. Hanya merekalah yang ingin mencegah Du Siqing mencapai Tandura itu karena jika Du Siqing secara ajaib memulihkan kesehatan Tai Sicheng, negara Tandura akan terjebak oleh situasi berbahaya karena memiliki dua raja. Tidak peduli seberapa dekat keduanya, orang-orang di bawah mereka tidak akan menerima situasi seperti itu. Sampai sekarang, Tai Butian dipandang sebagai pilar spiritual, penyelamat, dan satu-satunya harapan negara Tandura. Dengan demikian, pemulihan Tai Sicheng akan sangat mempengaruhi status Tai Butian. Lebih penting lagi, pemulihannya akan melemahkan semangat militer karena tidak ada tentara yang mampu membagi kesetiaan mereka kepada dua raja. Dan jika awan besi menantang di Wuking Rou dalam keadaan lemah, mereka pasti kalah. Jika mereka memang berasal dari awan besi seperti dugaan Chu Yang, terlebih lagi dia tidak bisa membunuh mereka. Tandura sudah sangat lemah dibandingkan dengan Da Zhao dan tidak dapat menyisihkan sedikit pun dari militer mereka yang sudah lemah. Selain itu, Death Warriors dianggap sebagai kartu truf militer. Jika mereka jatuh di tangan Chu Yang, sebagian besar militer Tandura akan mengalami kekacauan. Meskipun Chu Yang tidak dapat memperkirakan seberapa buruk dampaknya terhadap Tandura, tidak ada keraguan bahwa akan ada semacam efek pada perang tersebut. Chu Yang ingin melawan takdir dan memastikan Tai Butian mengalahkan di Wuking Rou, jadi dia harus menjaga agar prajurit mati tetap hidup. Chu Yang terbang keluar dari hutan lebat seperti meteor dan di belakangnya, pasukan pria berpakaian hitam mengejar tanpa henti Chu Yang, bagaimanapun, tidak peduli sedikit pun, karena ia terus melompat ke dan dari dua sisi yang berlawanan. Dengan tubuhnya melayang di udara, Chu Yang berteriak. Jika kamu ingin melihat komandanmu hidup, berhentilah sekarang juga. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Chu Yang jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung sebelum jatuh ke tanah bersama sanderanya. Setelah itu, dia berjuang untuk mendapatkan kembali pijakannya tetapi tidak mampu, sekali lagi tergelincir ke tanah. Pada titik ini, wajahnya memerah dan dia terengah-engah. Dia terbatuk-batuk dan memuntahkan darah ke tanah. Sejak awal serangan baliknya, Chu Yang hampir tidak bernapas. Karena dia telah melakukan beberapa gerakan yang sangat melelahkan tanpa jeda, tubuhnya secara alami mengalami kerusakan internal yang serius. Dan ketika dia berhenti untuk mendapatkan kembali kekuatannya, tubuhnya benar-benar roboh. Namun, dia tidak lupa menempelkan pedangnya yang dingin dan keras ke leher sanderanya. Bahkan saat dia mengangkat pedangnya ke leher sandera, Chu Yang tetap berlutut, terengah-engah dan acak-acakan. Namun, dia berhasil mempertahankan tatapannya yang dingin dan penuh perhitungan. Melihat tatapan dingin dan kejam Chu Yang, tidak ada tentara yang berani melakukan gerakan apapun. Mereka tahu bahwa jika mereka mencoba menentang Chu Yang, dia akan membunuh komandan mereka tanpa ragu-ragu. Situasi saat ini sangat berbahaya. Manajer Gao, dikepung oleh 6 orang, diduduki dan tidak dapat menyelamatkan Du Siqing. Meskipun 6 orang yang menyerang manajer Gao menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya, mereka menuduhnya dengan mengabaikan nyawa mereka, putus asa untuk menahannya. Mereka terluka, tetapi bertekad untuk menghentikannya atau mati saat mencoba. 2 tentara lainnya telah tiba di gerbong. Dan dari 8 penjaga yang bersama kelompok itu, 4 sudah dikalahkan. Kedua tentara itu tidak membutuhkan banyak waktu untuk menghancurkan gerbong dan mengungkap Du Siqing yang ada di dalam. Namun, tiba-tiba keadaan berbalik. Semua orang saling bentrok satu sama lain ketika mereka melihat Chu Yang dengan sangat terkejut, lumpuh dan tak bisa berkata-kata. Chu Yang tampak seperti berada di kaki terakhirnya. Pakaiannya yang kompang-camping dan darah segar yang menetes dari mulutnya semakin menambah kesan itu. Jika Chu Yang tidak menyandera komandan mereka, para prajurit akan bergegas membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, melihat Chu Yang memegang pedang di leher komandan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menganggap enteng Chu Yang. Meskipun dia terengah-engah, Chu Yang memegang pedangnya dengan mantap, tidak bergerak. Matanya tetap waspada, mengamati semua gerakan di sekitarnya. Biarkan dia pergi segera. Pemimpin bertopeng segera menyadari bahwa Chu Yang telah menangkap komandan mereka dan tidak bisa menahan amarahnya pada titik ini, dia bahkan merasa situasinya agak tidak nyata. Bagaimana Chu Yang menangkap Sang Jenderal? Bukankah Sang Jenderal seharusnya berada di bawah perlindungan yang ekstrim? 100 prajurit mati telah menjaga Sang Jenderal, termasuk 8 master bela diri dan 20 prajurit bela diri, dan sisanya adalah murid bela diri tingkat tinggi. Belum lagi tambahan 50 pemanah serta panah pengepungan.
Kekuatan besar dari prajurit mati ini selalu menang. Dan kali ini, rencananya semudah menghancurkan serangga dengan gunung. Tabib ilahi itu seharusnya sudah lama jatuh ke tangan mereka. Bagaimana sang jenderal malah bisa ditangkap musuh? Bagaimana Chu yang bisa menjadi jenderal? Kegelapan yang pekat dan medan yang berbahaya seharusnya menghalangi dia untuk bergerak bebas. Belum lagi, sang jenderal ditempatkan di tengah seluruh formasi, di bawah perlindungan banyak tentara. Bagaimana tepatnya Chu yang berhasil mendapatkannya? Lepaskan dia. Masih sedikit terengah-engah, Chu yang bertanya dengan nada mengejek. Jika kamu jadi aku, maukah kamu melepaskannya? Lelucon yang luar biasa, kamu ingin menggunakan tentara biasa untuk mengancam kita. Pemimpinnya cemas, tetapi suaranya yang tenang tidak menunjukkan kegelisahannya. Seorang prajurit belaka, ya. Chu yang tertawa. Jadi, dia hanya seorang prajurit belaka. Saat dia selesai berbicara, Chu yang tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan dalam satu gerakan cepat, memotong bahu sang jenderal. Darah segar tumpah di mana-mana. Mata prajurit bertopeng itu membelalak kaget, bahkan ada yang melangkah maju tanpa sadar, ingin membebaskan jenderalnya. Kenapa kau melakukan itu? Orang bertopeng itu bertanya, berusaha menahan amarahnya. Dengan pedangnya masih di tangannya, Chu yang meliriknya dan berkata dengan nada mengejek, kamu mengatakan bahwa dia hanyalah seorang prajurit belaka, dan aku sangat jengkel sehingga aku hanya berhasil menangkap prajurit belaka ini sehingga pedangku terlepas dari tanganku. Pahami? Yah, bagaimanapun juga, kamu harus mengabaikan prajurit belaka ini dan melanjutkan misimu. Haha, tentu saja, kita berdua harus. Kamu membunuh Du King, dan aku akan membunuh prajurit belaka ini. Chu yang mengangkat pedangnya lagi dan menghunjamkannya ke lengan sang jenderal. Tatapannya penuh dengan ejekan sinis. Darah terus tumpah ke lantai. Tunggu, pemimpin bertopeng itu akhirnya memutuskan untuk menyerah dan melangkah maju. Apa yang kamu inginkan? Tidak banyak. Hanya agar anak buahmu pergi dan biarkan kami pergi. Nafas Chu yang sudah stabil. Dia perlahan berdiri, menarik lengan jenderal lainnya. Saat kupikir kita aman, aku akan melepaskan prajurit biasa ini. Dia mengucapkan kata-kata prajurit belaka dengan sarkasme yang disengaja, memanjangkan setiap silabus untuk menampilkan ejekannya. Kamu. Cabut pedangnya lalu kita bicara. Orang bertopeng itu jelas terlihat cemas sekaligus marah, bagaimana kamu bisa menyiksa orang seperti itu dan tetap menyebut dirimu pahlawan? Pahlawan? Yah, aku bukan pahlawan. Chu yang perlahan melepaskan pedang dari lengan sang jenderal dan berkata dengan dingin, saya hanya ingin tiba di benteng awan besi dengan selamat. Saya mengerti, kata pemimpin bertopeng itu. Tetapi bagaimana aku tahu apakah kamu akan menepati janjimu? Chu yang berkata dengan sederhana, saya belum melepas topengnya, bahkan sampai sekarang. Bukankah ini cukup ketulusan? Pria bertopeng itu berkata, sedikit kagum dengan jawaban Chu yang, ya, itu lebih dari cukup. Tidak melepas topeng musuh berarti lawan tidak ingin memperburuk situasi, memberikan kedua belah pihak cara untuk meredakan situasi dan mencapai kompromi. Jika Chu yang melepas topeng sang jenderal dan mengungkapkan identitasnya, satu-satunya tindakan bagi tentara bertopeng adalah membunuh semua orang dan menjaga kerahasiaan mereka. Tentu saja, ini mungkin berarti sang jenderal akan kehilangan nyawanya. Terlebih lagi, jika Master Agung Pedang Api, Gao Wei Cheng, ingin melarikan diri maka tidak ada satupun tentara bertopeng yang bisa menghentikannya. Du King diundang ke Tandura oleh pangerannya, Tai Butian. Selanjutnya, dia pergi dengan izin dari Da Zhao. Jika Gao Wei Cheng melarikan diri dan memberitahu orang lain tentang hal ini, maka situasinya akan segera meningkat. Ini merupakan isu yang sangat sensitif bagi kedua negara. Jika ketahuan, kedua pemimpin tersebut akan dicap sebagai pengkhianat Tandura. Konsekuensinya akan sangat buruk. Transcending the Nine Heavens. Chapter 53, Penghinaan Pedang 9 Kesengsaraan. Pemimpin itu mengangkat tangannya dan bersiul memberi isyarat. Dalam sekejap, sekitar 80 hingga 90 pria bertopeng berpakaian hitam telah berbaris dengan tertib. Mereka telah menciptakan tembok yang menakjubkan dan tidak bisa ditembus dalam sekejap. Manajer Gao dan 4 penjaga yang tersisa merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka berada dalam situasi genting dan musuh akan berhasil. Saat mereka marah dan putus asa pada saat yang sama, Chu yang tiba-tiba muncul bersama orang lain. Terlebih lagi, yang membuatnya lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa dia berteriak agar mereka berhenti. Memang benar, musuh berhenti bergerak. Sekarang setelah mereka mendengar percakapan tersebut, mereka menyadari bahwa orang tersebut adalah komandan tim.
Sulit dipercaya bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu. Ini benar-benar tidak terduga. Meskipun sangat berisiko untuk memasuki formasi musuh sendirian, sangatlah mustahil untuk menculik komandan dan masih bisa melenggang melewati begitu banyak lapisan pertahanan praktis mustahil bagi seseorang untuk membalikkan keadaan pertempuran sendirian dalam sekejap mata. Apakah ini mitos atau legenda? Sepertinya hal seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah. Semua orang menatap Chu Yang dengan cara berbeda. Ada satu hal yang saya perlukan. Orang berbaju hitam itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya ingin memastikan bahwa orang tersebut masih hidup. Tidak masalah. Seru Chu Yang antusias, sebelum dia meletakkan telapak tangannya di jantung orang itu, mentransfer gelombang udara dingin ke seluruh tubuhnya. Segera, orang tersebut gemetar dan menjadi waspada. Pada titik ini, dia menyadari situasinya dan berteriak dengan marah, tunggu apa lagi? Bunuh mereka sekarang. Tapi, Tuan, tidak perlu mengkhawatirkanku, teriak Sandera, mengapa kamu mengkhawatirkan saya pada saat seperti ini? Tuan, topeng Anda belum dilepas. Chu Yang berkata dengan lembut, juga, kamu telah kalah. Bisakah kamu memenangkan kami dalam pertarungan dalam situasi ini? Apakah bawahanmu berani melakukan hal seperti itu? Pria itu menjadi marah. Dia mengutuk, bajingan siapa kamu? Bagaimana kami dikalahkan? Hak apa yang Anda miliki untuk memberitahu kami bahwa kami telah kalah dalam pertempuran ini? Apa yang memberiku hak adalah... Chu Yang menyatakan dengan arogan, kamu ada di tanganku, kamu hanya seekor ikan yang menunggu untuk dibunuh. Mengerti? Seketika, Sandera menjadi diam dan mulai bernapas dengan berat. Matanya dipenuhi rasa malu dan kesedihan. Tiba-tiba, dia membalikkan tubuhnya dan berusaha mengarahkan lehernya ke arah pedang Chu Yang. Semua orang berteriak ngeri. Chu Yang tertawa dingin dan dengan gaya angkat yang kuat, dia mendorong Sandera ke tanah hanya dengan satu tangan. Dia menendang pantatnya dan berkata dengan kejam, jika kamu menolak untuk mendengarkan perintahku, aku akan melepas topeng dan pakaianmu bahkan jika kamu mati. Selanjutnya, aku akan menggunakan tubuhmu sebagai bendera untuk memasuki benteng awan besi. Kamu boleh silakan dan coba aku jika kamu berani. Pria itu terkejut mendengarnya, namun akhirnya dia tenang. Dia tidak takut memikirkan kematian, namun apa yang baru saja dikatakan Chu Yang benar-benar jahat. Dengan posisi bergengsi di Tandura, dia tidak mampu menanggung penghinaan seperti itu bahkan setelah kematiannya dia harus melindungi reputasi keluarganya dan militer. Baik. Dia menghela nafas, jika yang kamu inginkan adalah memasuki benteng awan besi dengan aman, aku akan dengan senang hati menurutinya. Tidak ada seorang pun yang berani melawanmu mulai saat ini. Aku tidak bisa mempercayai kata-katamu, Chu Yang berseru, kami membutuhkanmu untuk mengawal kami. Anda. Pria itu membalikkan tubuhnya dan menatap Chu Yang. Chu Yang tercengang saat melihat rasa dingin yang tak ada habisnya, bersama dengan kekuatan maha kuasa, datang dari dalam mata pria itu. Lebih jauh lagi, mata itu tampak menunjukkan pandangan menghina yang mengabaikan kehidupan lain. Pria ini pastinya adalah orang dengan kedudukan tinggi. Tidak perlu terlalu banyak menatap dengan cara ini. Aku akan melepaskanmu setelah kita aman. Aku tahu kamu khawatir, tapi yakinlah. Aku tidak akan mempersulitmu atau mengungkapkan identitasmu. Bahkan saya tidak tahu tentang identitas Anda. Chu Yang berkata dengan santai, meskipun saya tidak percaya bahwa Anda akan menepati janji Anda, yakinlah bahwa Anda dapat mempercayai kata-kata saya. Dia berhenti sejenak dan berseru, kamu tidak punya pilihan lain. Pria itu memelototi Chu Yang sejenak dan tiba-tiba melambai pada bawahannya untuk dibubarkan, kalian boleh pergi. Saya akan menghibur mereka sebentar saja. Kamu, kakak bela diri tertua. Pemimpin kelompok berbaju hitam mengambil langkah tegas ke depan. Tanpa disangka-sangka, dia menjatuhkan dirinya ke tanah dan mengulurkan tangannya, tolong bawa aku, bukan kakak bela diri tertua, aku berjanji akan mengindahkan perintahmu sepanjang perjalanan. Yakinlah bahwa aku akan menepati janjiku meskipun nilaiku lebih rendah dari kakakku. Saudara bela diri tertua, diam, keluar dari sini, Sandera. Chu Yang berteriak dengan marah, kamu. Dia, bajingan. Kamu ingin membuatku kesal. Ketika aku kembali, aku akan membantai seluruh keluargamu, menyita propertimu. Ibu, bunuh ke-9 generasi keluargamu, beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku, keluar dari sini sekarang. Bawalah preman-preman itu bersamamu. Kamu, idiot, masih belum pergi. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluar. Pria itu terus mengumpat, kalian kelihatannya bersemangat sekali. Kalian pasti sangat bahagia ya.
Kalian masih menolak untuk pergi. Menghadapi kemarahan dan teriakannya, bawahannya tidak punya pilihan selain pergi dengan enggan. Sebaiknya kau dengarkan aku, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun kakak bela diri tertua kami akan memastikan kau akan dicincang hingga berkeping-keping, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan seluruh 9 generasi keluarga kami dan memburumu sampai akhir bumi. Pemimpin pria berbaju hitam menguning sebelum pergi. Segera setelah itu, mereka menghilang ke dalam hutan lebat. Menyadari bahwa mereka telah pergi, Chu yang merosot ke tanah, kelelahan. Dia meletakkan tangannya yang gemetar yang berisi esensi giok ungu murni di dadanya untuk memulihkan energi bela dirinya. Tanpa diduga, pertentangan yang sombong muncul di kepalanya. Roh pedang 9 kesengsaraan tidak akan membiarkan dia melakukannya. Chu yang tercengang dan mengutuk di kepalanya, kamu tidak ingin membantuku ketika aku bertarung sebelumnya, namun sekarang kamu menolak membiarkan aku memulihkan energi bela diriku. Kamu tidak menggunakan kekuatan pedang 9 kesengsaraan ketika kamu bertarung sebelumnya, namun kamu menginginkan bantuan untuk menyemangatimu. Aku hanya bisa membantumu dan tidak mengambil alih kendali penuh atas tubuhmu. Baik itu tubuh fisik atau pikiranmu, yang memegang kendali adalah Anda, Chu Yang, bukan pedang 9 kesengsaraan. Anda harus jelas dalam hal ini sekarang, mari kita bicara tentang pemulihan. Ketika Anda berada pada titik kesakitan dan kelelahan yang luar biasa, Anda hanya dapat melakukan terobosan dan meningkatkan bela diri Anda energi dengan menggunakan usahamu sendiri. Kamu terus-menerus bergantung pada batu giok sialan ini untuk mendapatkan musim dingin yang hangat dan musim panas yang sejuk, ingin pulih dengan cepat hanya dengan duduk di sana dan kamu ingin mendapat terobosan. Chu yang tidak memiliki harapan untuk pulih sepenuhnya dengan roh pedang 9 kesengsaraan, tapi dia pasti tidak mengharapkannya untuk berbicara kepadanya dengan cara ini. Oleh karena itu, dia terkejut mendengar semua ini. Esensi giok ungu murni adalah harta yang berharga. Namun, itu telah menjadi batu giok yang tidak berharga bagi rakyat jelata ketika roh pedang memegang kendali. Setelah kamu menemukan nenek moyangmu, hal pertama yang akan aku lakukan adalah melahap batu giok sialan itu. Ada begitu banyak energi yang tersimpan di dalamnya, namun aku hanya bisa menontonnya diam-diam, roh pedang bergumam. Itu kembali hening tanpa menunggu jawaban dari Chu Yang. Apa-apaan ini? Chu Yang memutar matanya dan mulutnya menganga. Tanpa sepengetahuannya, roh pedang telah tergoda oleh batu giok itu sepanjang waktu. Kamu bisa menyerap energinya sejak kapan aku melarangmu melakukan hal itu? Chu Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu apa yang akan kamu gunakan untuk menemukan orang tuamu? Dengan berkeliling dunia dengan telanjang bulat. Roh pedang 9 kesengsaraan berteriak dengan marah. Segera setelah itu, ia bergumam, saya tidak dapat menemukan inang yang cocok selama ribuan tahun. Sekarang setelah saya menemukannya, ia sebenarnya adalah orang bodoh yang tidak punya otak. Siapa yang kamu sebut idiot? Chu Yang berteriak dengan marah. Dia sangat marah dan mulutnya berbusa. Dalam kehidupan sebelumnya, roh pedang 9 kesengsaraan tidak punya nyali untuk berbicara kepadanya dengan cara ini. Ia berpikir, engkau hanyalah sebilah pedang, aku mungkin bersabar, tapi aku pasti tidak akan tahan menghadapi sikap kurang ajar seperti itu. Aku tidak memanggilmu. Wajah dan suara bingung diarahkan pada Chu Yang. Manajer Gao mendekati Chu Yang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia awalnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Chu Yang. Dia tidak pernah menyangka dia akan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, siapa yang kamu sebut idiot? Manajer Gao sangat terkejut. Dia berpikir, kapan aku menyebutmu idiot? Aku bahkan belum membuka mulutku. Transcending the Nine Heavens. Chapter 54 Terobosan lain. Chu Yang bisa merasakan bahwa suasana di sekitarnya telah berubah. Dia tersenyum canggung dan berkata, aku tidak mengacu padamu. Manajer Gao melihat sekeliling, bingung. Dia berpikir, kamu tidak berbicara kepadaku. Apakah ada orang lain di sekitar sini selain aku? Anak ini benar-benar tidak normal. Aku sudah jatuh ke tangan orang gila sandera yang kelelahan berseru sambil berbaring di tanah. Dia memutar matanya dan mendesah dengan sedih, sepanjang hidupku, aku bermimpi menjadi pahlawan dan menghabiskan seluruh hidupku menjelajah di bawah langit, melakukan hal-hal besar yang akan mengguncang langit dan bumi. Namun aku telah membuat kesalahan dengan jatuh ke tangan orang gila hari ini. Sungguh sial sekali nasibku. Kamu orang gila, teriak Chu Yang sambil memutar matanya. Tiba-tiba, dia kaget. Ia berpikir, mengapa sikap narsistik ini tampak begitu familiar? Apakah aku sudah tertular sifat baik Tan Tan?
Saat ini, 4 penjaga yang selamat mendekati mereka. Saudara laki-laki mereka yang bela diri telah dibunuh oleh anak buah Sandera, oleh karena itu tatapan mereka sangat tidak ramah. Kalian harus pergi, aku tidak ingin diganggu. Sandera itu berteriak, beraninya kamu menggangguku. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Dia sangat sombong sebagai seorang Sandera. Dusi King melangkah keluar dari kereta dan wajahnya tampak agak tenang. Dia kemudian memberi Chu yang anggukan dan berkata, Chu yang kami sangat beruntung memilikimu. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan dengan emosional, jika bukan karena kamu, aku khawatir tubuhku akan tertinggal di sini. Terlepas dari semua bantuan yang telah aku lakukan untukmu sebelumnya, kita bahkan sampai sekarang. Dusi King tersenyum, kamu tidak perlu merasa terbebani lagi. Hutang tidak boleh disebutkan karena tugas tabib adalah menyelamatkan nyawa. Hari ini, kamu adalah penyelamat sejati. Tiba-tiba, Chu yang dipenuhi kekaguman. Jika Dusi King bisa mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, dia pasti layak menyandang gelar tabib ilahi tertinggi. Chu yang menjawab, Senior Du terlalu baik, apa yang telah saya lakukan hanyalah sebagian dari tindakan saya sendiri. Anda tidak boleh melanggar perjanjian kami sebelumnya hanya karena ini. Tentu saja tidak. Dusi King mengangguk dan tersenyum, keselamatan kita ditentukan oleh keselamatan dan perlindungan identitas orang ini. Yang paling penting adalah melihat gambaran yang lebih besar. Sandera itu mendengus dan berseru, saya tahu kalian tidak akan berani. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan menatap Chu yang dengan tajam, hei, nah kenapa kamu mengejarku dari semua orang? Chu yang tersenyum dan berkata, itu karena kamu yang paling penting. Jika saya menangkap orang lain, apakah yang lain akan mundur? Sandera tertawa keras. Dia mengungkapkan aura heroik yang tidak bisa dibendung oleh topengnya. Dia bertanya, yang paling membuatku bingung adalah kamu tahu bahwa aku adalah orang yang paling penting. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh aku ungkapkan kepadamu. Namun, aku akan melanggar peraturan ini sekali ini saja karena kamu terlihat seperti orang yang cukup baik. Chu yang berpikir sejenak, sebelum memiringkan kepalanya dan tersenyum, saya mengetahuinya karena anak buah Anda telah menempatkan Anda pada posisi yang sangat penting. Saya dan anak buah saya makan dan minum sebagai satu kesatuan. Kami memasuki pertempuran bersama dan saya selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi semua prajurit saya. Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa saya ditempatkan pada posisi khusus? Ini benar-benar omong kosong. Meskipun Anda berperilaku seperti itu, prajurit Anda pasti tidak berpikiran seperti itu. Chu yang berkata tanpa emosi, tentara tidak bisa bekerja tanpa seorang jenderal. Namun, jenderal itu akan menjadi penghalang bagi tentara itu jika dia terus-menerus berusaha menjadi teladan yang baik bagi prajuritnya dalam segala aspek. Bahkan, dia mungkin adalah contohnya. Kegagalan terbesar tentara. Dia memandang pria itu dengan mengejek dan melanjutkan, meskipun jenderal itu mungkin berpikir bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik, namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tindakannya pasti akan menjadi hal yang akan mengirim pasukannya ke sana. Malapetaka. Pria itu menjadi termenung dan bertanya, jadi, apa jalan tengah yang tepat? Seorang pemimpin yang selalu berusaha memberikan contoh yang baik kepada prajuritnya tidak akan pernah sukses. Namun demikian, dia pasti akan gagal jika dia hanya memberi perintah dari kursi belakang. Keseimbangan yang baik harus dicapai. Chu yang berkata dengan santai, saya tidak memiliki pengalaman menjadi seorang jenderal atau memimpin tentara, jadi saya tidak tahu di mana keseimbangan itu dan saya tidak dapat memberi Anda nasihat apapun. Dalam sekejap, pria itu terpesona. Dia mengangkat alisnya sambil berpikir dengan hati-hati. Setelah merenung dalam waktu lama, dia mendongak dan berkata dengan tulus, saya akan mengindahkan kata-kata Anda. Chu yang sangat tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria yang baru saja dia tangkap ini. Meski sekilas terlihat kasar, dia sebenarnya cerdas. Terlebih lagi, 8 bawahannya adalah martial masters meskipun dia hanya seorang prajurit bela diri. Meskipun ini hanya perbedaan satu level, ini adalah kesenjangan keterampilan yang tidak dapat diatasi. Sungguh istimewa bagi seseorang untuk dapat memimpin orang-orang yang memiliki kultivasi lebih tinggi dari dirinya sendiri. Dia terhormat. Dapat dilihat bahwa pangkatnya di ketentaraan pasti sangat tinggi. Kemungkinan besar tidak banyak pemimpin seperti itu di negara Tandura. Oleh karena itu, dia harus hidup. Saat dia memikirkan hal ini, Chu yang menghela nafas dan melihat tubuh penjaga di lantai. Dia berbalik untuk melihat penderitaan di wajah orang-orang yang masih hidup.
Bahkan ketika musuh ditawan, mereka tampak tidak berdaya karena hampir tidak bisa bergerak. Dapat dikatakan bahwa ini di luar kemampuan mereka karena sekarang merupakan konflik antara dua negara. Namun demikian, Chu yang tidak bisa menahan perasaan menghina. Saat ini, dia berada di luar karena kedua negara tidak begitu mempedulikannya. Meskipun Du Shiqing adalah orang baik, perjalanannya berdampak langsung pada upaya Chu yang dalam membalikkan nasibnya. Penyakit Tai Si Cheng berdampak langsung pada nasib negara Tandura. Jika negara Tandura jatuh, nasib sekte Tian Waishen juga akan mengerikan. Jika bagian luar surga jatuh, Tuan dan saudara-saudaranya yang bela diri akan mati juga. Mo Qingwu tidak akan seberuntung itu karena bisa menyelamatkan nyawanya juga. Chu yang tidak dapat mendukung Du Shiqing meskipun dia orang baik. Para pembunuh ini belum tentu orang jahat tetapi jalan mereka kebetulan bertepatan dengan jalan Chu Yang. Tidak mungkin dia bisa mengakhiri hidup mereka. Namun, Chu yang pasti tidak akan membiarkan nyawa sandera ini jika dia menempatkan dirinya pada posisi para penjaga yang selamat. Dia tidak akan menghargai janji yang telah dibuat dan dia juga tidak akan ragu untuk mengacaukan gambaran yang lebih besar. 4 saudara bela diri dibunuh. Bagaimana seseorang bisa menyebut dirinya laki-laki tanpa membalas dendam? Namun, keempat penjaga itu berdiri dalam kesedihan. Mereka tidak mengambil tindakan apapun meskipun tidak terkendali. Chu yang membenci orang-orang yang tidak punya keberanian. Dia tidak bisa tidak memandang rendah keempat penjaga ini meskipun faktanya ini adalah janji yang dibuat untuk para pembunuh. Setelah melihat sekeliling, Chu yang duduk dan menyilangkan kaki. Sangatlah penting untuk segera memulihkan kekuatannya. Chu yang menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengaktifkan sisa energi dari dantiannya. Tanpa diduga, dantiannya telah dikosongkan. Satu-satunya energi yang berhasil ia kumpulkan adalah dari meridiannya. Itu sangat tidak berarti dan menyedihkan. Karena tidak ada cara lain, Chu yang memutuskan untuk menggunakan teknik 9 kesengsaraan, melampaui 9 surga untuk memulihkan energinya untuk pertama kalinya. Dia tidak keberatan karena dia tidak lagi berada di bagian Tianwei. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia telah berlatih teknik 9 kesengsaraan, melampaui 9 surga, ada satu hal yang tidak dapat dia pahami. Teknik ini jelas dapat membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya dengan lebih cepat. Namun, di sisi mana benda itu berada? Apakah itu murni atau jahat? Bagaimanapun juga, itu adalah teknik yang sangat aneh. Ketika dia melihat bahwa Chu yang sedang berusaha memulihkan energinya, manajer Gao meninggalkan pikirannya untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk duduk di sampingnya dan membantunya dalam proses ini. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bajingan ini tidak mungkin benar dia hanya duduk dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa memasuki kondisi meditasinya begitu cepat. Dia berpikir dalam hati. Melihat wajah Chu yang tampak berkilau, manajer Gao menggosok matanya tak percaya. Dia berpikir, bermeditasi, menjernihkan pikiran, mengumpulkan pikiran, menarik energi dari dantian, dan menyaringnya melalui meridian. Seseorang hanya bisa memasuki kondisi meditasi setelah melalui langkah-langkah selama beberapa putaran. Hal ini selalu terjadi dan tidak ada yang dikecualikan darinya. Saya telah menjadi guru besar selama beberapa dekade. Bisakah pengalaman saya dianggap kurang meskipun saya belum menembus status terhormat? Sepanjang hidupnya, manajer Gao selalu mematuhi aturan ini. Selain itu, sangat sulit untuk melakukan langkah-langkah tersebut setelah mengalami cedera. Bagaimana orang ini bisa memasuki kondisi meditasinya segera setelah meletakkan pantatnya di tanah? Mata manajer Gao membelalak ketika dia tiba-tiba merasa keyakinan lamanya telah hancur. Perlahan, Chu yang membawa sisa energi di meridian kedantiannya. Setelah itu, dia menggunakan teknik 9 kesengsaraan, melampaui 9 surga untuk secara perlahan memindahkan energi dari meridian ke seluruh tubuhnya. Tanpa diduga, ujung runcing pedang 9 kesengsaraan menembus dari dalam dantiannya. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa yang memandu energi seolah-olah seorang jenderal sedang memimpin pasukannya ke medan perang. Semua rintangan di depan pada dasarnya telah larut menjadi asap. Transcending the Nine Heavens. Chapter 55 18.000 tahun tidak lama. Pada saat yang sama, ujung pedang memancarkan kekuatan yang sangat tidak biasa yang terus-menerus menyuburkan meridian Chu Yang. Tiba-tiba, kekuatan akar darah emas, yang diam-diam melindungi meridiannya, terbangun. Ditambah dengan kekuatan pedang 9 kesengsaraan, itu menjadi terintegrasi penuh ke dalam meridian Chu Yang.
Setelah hanya satu putaran meditasi, ujung pedang memancarkan kekuatan yang kuat, memperluas meridian Chu Yang dan menciptakan perasaan bersemangat tinggi untuknya. Secara eksternal, pakaian Chu Yang berkibar terus-menerus. Kabut hitam samar tampak keluar dari mulut dan hidungnya. Segera, Chu Yang merasa santai. Manajer Gao berdiri di hadapannya dengan mata dan mulut terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Apa yang baru saja aku saksikan? Dia pikir, ya Tuhan, tolong aku. Aku pasti sakit, mataku pasti berulah. Anak ini baru saja duduk dan langsung memasuki kondisi meditasi. Namun, itu bukanlah hal yang menjadi sorotan utama. Bagaimana dia bisa pulih setelah kurang dari satu putaran meditasi? Lebih jauh lagi, bagaimana dia bisa mendapatkan terobosan dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menghabiskan sepoci teh? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Menyaksikan fenomena luar biasa ini, Master Pedang Api Agung yang terkenal itu menjadi mengigau. Chu Yang membuka matanya perlahan. Aura pedang tajam tampak bersinar di matanya sebelum dia kembali ke dirinya yang normal. Saat dia membuka matanya, Sandera dan manajer Gao, yang sama-sama menatapnya, langsung merasakan sakit yang menusuk. Seolah-olah mata mereka ditusuk dengan jarum yang terbakar. Meskipun mereka berdua pria yang tak kenal takut, mereka tidak bisa menahan perasaan teror dari dalam setelah melihat Chu Yang dalam kondisinya. Rasanya seolah-olah mereka bertemu dengan iblis kuno yang baru saja dibebaskan dari penjaranya, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah terobosan lain, prajurit bela diri kelas 4. Jika manajer Gao mengetahui bahwa Chu Yang telah naik dari murid bela diri ke prajurit bela diri kelas 1 hanya 4 hingga 5 hari yang lalu, matanya kemungkinan besar akan keluar dari rongganya. Setelah itu, kemungkinan besar dia akan terkena tekanan darah tinggi dan meninggal karena pembekuan darah. Kamu bisa mendapatkan terobosan seperti ini. Aku menyerah. Manajer Gao memutar matanya sementara tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Dia menatap Chu Yang dengan sangat cemburu. Dia berpikir, kami berdua manusia. Ini sangat tidak adil. Setiap kali aku melakukan terobosan, rasanya kulitku seperti terkelupas. Namun, sepertinya dia menikmati terobosannya. Bagaimana perasaanmu? Manajer Gao bertanya dengan marah. Kepalanya mendidih. Saya hanya mendapat terobosan satu tingkat. Chu Yang mengerutkan kening, bagaimana bisa selambat ini? Ini tidak mungkin benar. Manajer Gao tertegun dan tubuhnya bergetar, kapan terobosan terakhirmu? Dia berpikir dalam hati, mungkin anak ini telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun. Masuk akal jika itu masalahnya. Chu Yang menggaruk kepalanya dan memutar matanya sambil merenung sejenak. Kemudian, dia menjawab dengan sedikit ketidakpastian, mungkin 4 hingga 5 hari yang lalu. Saya pikir ini agak aneh karena kali ini memakan waktu terlalu lama. Mata manajer Gao melebar dan bibirnya bergetar saat dia mengarahkan jarinya ke arah Chu Yang dengan gemetar. Tiba-tiba, dia duduk di tanah. Wajahnya menjadi bengkak dan merah secara tidak normal. Tampaknya seluruh darahnya mengalir deras ke kepalanya. Setelah beberapa saat, dia berdiri, meski masih pusing. Dengan wajah pucat, dia berbalik dan pergi. Langkahnya sedikit tidak stabil. Chu Yang tercengang dan bertanya, Manajer Gao, kamu baik-baik saja? Manajer Gao tampak dalam keadaan mimpi sambil bergumam, saya mau tidur. Saya berhalusinasi karena saya belum tidur selama berhari-hari. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, di benteng awan besi, aku pernah menyaksikan para bocah yang bertindak seolah-olah mereka kaya raya dengan memperlakukan uang seperti kotoran. Mereka pantas mendapat pukulan telak karena sikap mereka. Kupikir begitu mereka mengadakan pertunjukan. Namun, aku telah melihat seperti apa akting sebenarnya hari ini. Dengan kemampuan aktingmu yang hebat, para bajingan itu seharusnya tunduk padamu dan memanggilmu tuan yang hebat. Chu Yang tetap diam. Dia berpikir dalam hati, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya ingat bahwa dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak hanya menembus satu tingkat pada satu waktu, tetapi malah beberapa tingkat dengan kecepatan panah terbang tapi. Terobosan ini terasa sangat berbeda. Kultivasi adalah tentang kualitas. Cara terbaiknya adalah dengan perlahan dan kuat. Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah, sambil memahami dan mempertahankan setiap langkahnya. Dalam kehidupan Anda sebelumnya, apakah Anda menikmati melonjak seperti itu, bodoh? Jika bukan karena saya yang membantu Anda pasti sudah lama gagal. Apakah Anda ingat mengapa Anda tidak dapat mencapai puncak di kehidupan Anda sebelumnya?
Justru karena Anda telah mengabaikan proses wajib untuk mendapatkan ini. Wawasan di setiap langkah. Jika kamu ingin memakan semuanya dalam satu gigitan besar, kamu akan mati tercekik. Apakah kamu mengerti, idiot? Suara arogan terdengar di kepalanya. Chu yang akhirnya mengerti segalanya. Memang benar bahwa kultivasi dalam seni bela diri sama dengan tumbuh dan menjadi dewasa dalam hidup. Dari masa muda hingga dewasa, seseorang harus belajar dan memahami secara perlahan seiring berjalannya waktu, karena itulah cara yang benar. Jika ada obat mujarab untuk mengubah bayi yang baru lahir menjadi anak berusia 30 tahun, apakah dia benar-benar dapat memiliki pikiran seperti anak berusia 30 tahun? Tidak mengherankan bahwa bahkan orang yang paling berkuasa pun hanya mampu maju selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, pedang 9 kesengsaraan ingin memperlambat saya sehingga saya dapat sepenuhnya memahami semuanya seiring berjalannya waktu. Kamu sekarang hanya setetes tinta, tidak berarti jika dibandingkan dengan kitab. Mengapa tidak mencoba mencari suplemen? Jika kamu terus tumbuh dengan kecepatan kura-kura, kapan kamu akan menjadi hebat? Suplemen. Chu yang bingung, suplemen apa? Misalnya, magnolia putih bintang 7, akar roh 9 daun, dan bintang roh udara ungu. Semuanya dapat digunakan. Masih ada lagi. Anda juga dapat menggunakan giok kristal ungu, besi emas legendaris, Star Steel, Nightmare Silver, dan Diamond Sand. 18.000 pon masing-masing sudah cukup. Lengan dan kaki Chu yang gemetar saat dia tersandung ke tanah. Karena tidak bisa menahan diri, dia mengumpat, bajingan, menurutmu suplemen apa itu? Sayur-sayuran. Semuanya ramuan legendaris mampu mengumpulkan 0,1 pon sudah dianggap beruntung, namun kamu menginginkanku untuk mendapatkan 18.000 pound. Apakah kamu gila? Meskipun manajer Gao dan Dusi sudah berada jauh, mereka bisa mendengar Chu yang berteriak marah. Mereka segera berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Sandera menghadap Chu yang dan berteriak dengan marah, bocah kurang ajar, aku ingin makan beberapa pon daging sapi. Apakah kamu tahu betapa laparnya aku? Kamu, bajingan, begini caranya kamu akan merawat tawananmu. Bocah, ramuan legendaris apa? Apakah daging sapi dianggap legendaris di keluargamu? Aku belum pernah bertemu kultivator yang tidak kompeten seperti itu. Ternyata sandera itu lapar dan memutuskan untuk memberikan permintaannya kepada Chu Yang, atau lebih tepatnya, tuntutannya. Chu Yang berbalik, mengertakkan gigi dan berteriak, diam, aku akan menelanjangimu dan memberi makan kuda-kuda itu afrodisiak. Dalam sekejap, mata Chu Yang berkilau karena marah. Kata-kata Chu Yang membuat pria itu gemetar. Wajahnya menjadi pucat dan mulutnya terbuka karena kesusahan. Dia tidak berani menunjukkan rasa frustrasi internalnya. Saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke tangan seorang bajingan. Mungkinkah orang biasa mengatakan hal seperti itu? Suplemen ini diperlukan setelah pedang 9 kesengsaraan naik level. Suara itu terkekeh dalam benak Chu Yang, bocah cilik, izinkan saya berbagi kabar baik dengan Anda. Oleh karena itu, Anda akan mendapat sedikit kejutan sebelum membuka interspace pedang 9 kesengsaraan. Anda memang tidak berguna, karena Anda belum menemukan beragam kemampuan pedang 9 kesengsaraan setelah jangka waktu yang lama. 9 kesengsaraan pedang antar ruang? Tanya Chu Yang, tercengang. Tepatnya, ruang sela pedang 9 kesengsaraan. Tunggu, jadi kamu bukan roh pedang? Chu Yang bertanya. Ya, saya milik pedang 9 kesengsaraan. Namun, saat ini saya tidak dapat menjadi satu dengan pedang 9 kesengsaraan. Suara itu dipenuhi dengan kesedihan, bajingan sialan, cukup sulit menemukan ahli pedang, kenapa dia harus memisahkan roh dari pedang? Sial, siapa? Chu yang merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah roh pedang sebenarnya mengutuk orang tak dikenal yang menciptakan pedang 9 kesengsaraan? Aku lupa siapa dia. Suara itu menghela nafas dan melanjutkan, setelah kamu mendapatkan ke-9 pecahan pedang, pedang dan roh akhirnya bisa menjadi satu. Ini akan membuatku pulih sepenuhnya. Kamu harus mencari dengan sabar. Fragmen itu tidak sulit ditemukan. Ada banyak di dunia ini. Tapi, bagaimana jika aku tidak cukup beruntung menemukannya? Chu yang bertanya dengan lemah lembut. Pedang 9 kesengsaraan tidak bisa dihancurkan. Luangkan waktumu untuk mencari pecahannya, meskipun itu membutuhkan waktu 18.000 tahun. Setelah menyelesaikan kalimatnya, roh pedang tidak mengucapkan sepatah kata pun. 18.000 tahun. Chu yang merasakan kepalanya berputar ketika matanya melihat bintik-bintik. Transcending the Nine Heavens. Chapter 56. Tidak ada yang tidak bisa ditelan.
Pemulihan fragmen pedang 9 kesengsaraan mungkin tampak seperti tugas yang mudah, tapi sungguh, itu sulit karena sudah ribuan tahun berlalu. Mungkin sangat mudah untuk pulih pada masa itu. Fragmen-fragmen itu mungkin ada di mana-mana. Namun, sangat sulit menemukannya sekarang. Apa bedanya dengan hukuman mati? Hei, aku ingin makan, sandera itu berteriak. Dia melanjutkan, meski mengecilkan bagian suaranya, bahkan tahanan pun harus makan. Kamu tidak akan membiarkan aku kelaparan, kan? Aku lapar. Diam, teriak Chu Yang dengan ganas. Dia marah dan menyambar baju sandera, jangan mengira aku takut membunuhmu, aku telah menyelamatkan hidupmu karena kamu masih berguna. Tapi jika kamu membuatku kehilangan kesabaran, maka aku tidak akan segan-segan memenggal kepalamu. Jangan mengira aku takut mati. Pria itu balas berteriak. Begitu dia melihat kegelapan di mata Chu Yang, dia gemetar dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ya Tuhan, orang ini benar-benar iblis, seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan harus mundur. Chu Yang berdiri dan berjalan menuju api unggun. Dia dengan santai memotong kaki belakang seekor kuda yang mati, menusuknya dengan 2 anak panah yang tertinggal di tanah sebelum meletakkannya di atas api unggun untuk dipanggang. Cahaya yang berkelap-kelip dari api unggun menyinari wajah Chu Yang, membuatnya muncul dengan gelombang cahaya dan kegelapan secara bersamaan. Montok Chu Yang melemparkan kaki kuda panggang itu ke depan pria bertopeng itu dan berteriak, makan. Daging kuda terlalu asam. Aku ingin daging sapi, pria itu menjawab dengan sengit. Kamu mau daging sapi? Kamu terlihat seperti daging sapi, Chu Yang mencibir, terserah kamu mau memakannya atau tidak. Karena itu, dia berbalik dan pergi. Sandera itu tampak seperti sedang berusaha menelan segumpal amarah yang tersangkut di tenggorokannya. Dia menatap potongan daging kuda di tangannya dan mempertimbangkan untuk membuangnya. Namun, dia tahu bahwa dia akan kelaparan jika membuangnya. Penculiknya tidak akan pernah menyerah. Dia menghela nafas dan menggigit kaki kudanya seperti pemulung. Ia kemudian mengunyah daging tersebut dengan sangat keras hingga suara kertakan giginya terdengar jelas. Sepertinya dia mengunyah Chu Yang, bukannya daging kuda. Di sisi lain ruangan, Chu Yang sedang membersihkan anak panah yang tertinggal di tanah. Ia bermaksud membersihkan area tersebut untuk mendirikan tenda dan istirahat malam yang nyenyak. Namun, setelah membersihkan beberapa anak panah, wajah Chu Yang, yang berhadapan dengan orang lain di ruangan itu, tiba-tiba berubah menjadi tampilan yang aneh. Segera, dia mengeluarkan tendanya dan berhenti membersihkan anak panah di tanah. Tanpa diduga, dia memilih untuk mendirikan tendanya di area yang paling banyak terdapat anak panah. Semua orang tercengang. Kembali ke dalam tenda, Chu Yang sangat ketakutan. Dia telah menyadari bahwa titik pedang 9 kesengsaraan di dalam dirinya tiba-tiba bereaksi secara agresif ketika dia sedang membersihkan anak panah. Pada saat itu, ujung pedang mengikuti meridiannya dan langsung menuju ke tangannya yang dia gunakan untuk membersihkan anak panah. Saat tangannya bersentuhan dengan anak panah, terdengar suara pop yang lembut. Anak panah yang ada di tangannya telah pecah menjadi potongan-potongan kecil. Memang benar, mereka telah pecah menjadi potongan-potongan kecil, atau lebih tepatnya, mereka langsung berubah menjadi debu. Anak panah ini terbuat dari baja halus. Selain itu, anak panah ini sangat mematikan dan dapat ditembakkan dari jarak yang sangat jauh. Pasalnya, pada setiap anak panah, separuhnya terbuat dari baja halus, sedangkan separuhnya lagi terbuat dari kayu ulin terbaik. Hal ini memungkinkan anak panah menjaga keseimbangannya dengan sempurna. Meskipun demikian, panah baja halus ini dihancurkan tanpa ada upaya pada kontak Chu Yang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Chu Yang merangkak ke dalam tenda setelah memasangnya. Dia menatap ke tanah yang dipenuhi anak panah, melebarkan matanya saat dia dengan lembut menyentuh salah satu anak panah itu dengan jarinya. Benar saja, titik pedang 9 kesengsaraan melesat ke jarinya dan langsung mengeluarkan tarikan yang kuat. Tiba-tiba, setitik besi hitam muncul di ujung jari Chu Yang. Sisa baja halus pada anak panah telah berubah menjadi debu. Apa yang baru saja terjadi? Saya belum pernah mendengar tentang pedang 9 kesengsaraan yang melakukan hal seperti itu. Mata Chu Yang melebar saat dia dipenuhi dengan kejutan. Ketika semua panah baja halus di tenda telah berubah menjadi debu, sisa-sisa besi gelap yang ada di tangan Chu Yang telah berubah menjadi bola seukuran ujung jarinya. Setelah melatih penglihatan internalnya, dia menyadari bahwa titik pedang 9 kesengsaraan, yang sekarang bersinar terang, telah berubah menjadi hitam di satu titik kecil. Itu sangat kecil sehingga mudah untuk diabaikan jika tidak diteliti dengan cermat.
Bagaimana ini bisa terjadi? Chu yang bertanya dalam hati. Itu besi murni pedang 9 kesengsaraan telah menelan semua inti besi. Suara malas dari dantiannya melanjutkan, apa yang aneh dari itu? Hah? Besi murni, inti besi. Pedang 9 kesengsaraan adalah benda suci terbaik di dunia. Tidak ada yang tidak bisa dikonsumsi, apalagi tubuh manusia. Suara itu menjelaskan, pedang 9 kesengsaraan menggunakan bagian terbaik dari setiap benda, yaitu intisarinya. Misalnya, bagian terbaik dari baja halus ini adalah inti besinya. Besi murni kemudian tertinggal. Meskipun tidak terlalu bagus, itu sudah menjadi inti dari semua esensi jika dibandingkan dengan logam biasa. Suara itu melanjutkan, ini juga merupakan keuntungan bagi Master Pedang 9 Kesengsaraan. Ia berhenti sejenak, salah satu manfaatnya. Kepala Chu yang berputar, mungkinkah ada banyak manfaat lainnya? Matanya berbinar sebentar. Ya, pedang 9 kesengsaraan dapat secara otomatis mengekstrak esensi dari apapun yang ada di tanganmu. Setelah esensi diekstraksi, bagian-bagian yang dianggap tidak diperlukan oleh pedang 9 kesengsaraan akan ditinggalkan untuk kamu gunakan. Kamu akan mendapatkan semua manfaatnya. Setelah pedang 9 kesengsaraan telah dipulihkan sepenuhnya. Namun, Anda tidak perlu mengetahui semua manfaatnya karena pemulihannya akan memakan waktu lama dari sekarang. Jadi begitu. Chu yang memegang besi kecil murni di tangannya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Semuanya bisa ditelan. Tentu saja tidak ada apapun di bawah langit yang tidak dapat ditelan, termasuk energi spiritual langit dan bumi. Meskipun demikian, hanya beberapa logam dan tanaman obat yang dapat ditelan karena hanya pecahan pertama dari pedang 9 kesengsaraan yang ditemukan. Lalu, bisakah besi murni ini digunakan untuk membuat senjata? Omong kosong. Selama kamu memiliki bahan yang cukup, ujung pedang dapat dikontrol untuk membantumu membuat senjata apapun yang kamu inginkan. Tahukah kamu bahwa besi murni ini adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh seniman bela diri di seluruh dunia? Apa saja? Senjata yang dibuat menggunakan besi murni beberapa puluh kali lebih kuat dari senjata yang dibuat menggunakan sampah yang kalian punya. Chu yang duduk di tanah dan berpikir dalam-dalam. Tiba-tiba, dia membayangkan sebuah rencana besar. Menggunakan Du Seeking untuk memasuki negara Tandura hanyalah keputusan dadakan. Sebelumnya, dia tidak punya rencana konkret. Dia hanya mengambil langkah demi langkah. Namun, dia akhirnya punya rencana yang konkret dan detail. Sebuah rencana harus mendalam dan logis. Bongkahan besi murni yang berat di tangannya sepertinya telah memicu sebuah ide di dalam dirinya, menyebabkan matanya langsung bersinar. Hari-hari berikutnya berjalan lancar. Kadang-kadang, para pembunuh akan mengikuti di belakang mereka secara perlahan, sementara di waktu lain, mereka akan tetap berada di samping mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan meskipun mereka semua tidak bahagia. Rencana awal mereka adalah membunuh, namun sekarang mereka bertindak sebagai pengawal. Pasukan yang berjumlah sekitar 100 orang ini tetap disiplin dan tertib. Tidak pernah ada kekacauan dimanapun mereka berada. Mereka selalu diam di jalan dan jarang berbicara satu sama lain. Pasukan ini mirip dengan banjir hitam yang mengikutimu dalam diam. Melihat tim elit seperti itu, Chu yang tidak bisa menahan diri untuk berpikir pada dirinya sendiri, negara Tandura tidak terlalu membutuhkan banyak, hanya 10.000 prajurit ini. Tidak, bahkan tidak 10.000, hanya 3 hingga 5.000 saja sudah cukup. Cukup untuk menguasai dunia. Transcending the Nine Heavens. Chapter 57 Mencapai Awan Besi. Setelah melihat tatapan Chu Yang, Sandera bertopeng di sisinya tertawa dan berkata dengan bangga, ini. Saudara-saudara bela diri saya tidak buruk, kan? Dalam kelompok ini, bahkan manajer Gao dan Du Seeking tidak berani tidak menghormati Sandera karena status istimewanya. Namun, Chu Yang memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Namun demikian, Sandera tahu bahwa paling aman baginya untuk tetap berada di sisi Chu Yang. Oleh karena itu, dia menolak untuk berpisah dari Chu Yang dan melekatkan dirinya dengan orang lain dalam kelompok ini meskipun Chu Yang sering merasa gugup. Dia sangat yakin bahwa meskipun Chu Yang tidak menghormatinya, dia adalah satu-satunya orang yang tidak ingin dia mati. Adapun sisanya, meskipun mereka tampak sopan di permukaan, apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan adalah membantai dia. Ada kemungkinan 1000 berbanding 1 bahwa mereka akan menikamku begitu mereka sampai di tempat yang aman. Ini pasti akan terjadi. Tapi Chu Yang adalah satu-satunya yang tidak akan melakukan hal seperti itu. Prajurit yang baik, seru Chu Yang dengan suara rendah sambil matanya melirik ke arah tentara dan kuda yang bergerak seperti banjir hitam.
Tentu saja mereka prajurit yang baik, pria itu dengan bangga menyatakan, kalau tidak, bagaimana mereka bisa cukup memenuhi syarat untuk menjaga Roya? Bajingan, beraninya kau menjebakku. Chu yang memutar matanya dan menjelaskan dirinya dengan sungguh-sungguh, apakah menurutmu aku begitu hina untuk mencoba membuatmu berbicara? Dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dan melanjutkan, jika aku ingin mengetahui sesuatu darimu, yang perlu aku lakukan hanyalah memberimu obat perangsang nafsu berahi dan tidak akan ada apapun yang tidak dapat aku temukan. Segera, pria itu gemetar. Dengan mulut terbuka lebar, dia menatap pemuda itu dengan cara yang sama seperti seseorang menatap binatang dan memutuskan bahwa adalah bijaksana untuk tidak berkomentar lebih jauh. Dia bereaksi seperti ini karena dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chu yang kepadanya beberapa hari yang lalu, aku akan menelanjangimu dan memberi makan kuda-kuda itu afrodisiak. Rambutnya berdiri tegak saat gambar itu memasuki kepalanya. Jika dia dipaksa berada dalam situasi seperti itu, maka dia pasti tidak akan bisa menolak untuk berbicara. Suatu pagi, rombongan akhirnya melihat tembok kota besar di kejauhan setelah melakukan perjalanan berhari-hari. Du Shiqing dan manajer Gao secara bersamaan menghela nafas lega. Akhirnya, mereka sampai di pinggiran negara Tandura. Ada kota-kota kecil dan kantor-kantor pemerintah di mana-mana. Seharusnya tidak ada lagi risiko dibunuh. Ini sangat penting karena Tai Butian akan marah jika Du Shiqing dibunuh di sini. Tak satu pun pejabat akan lolos meskipun mereka tidak terlibat. Oleh karena itu, semua orang akan memperlakukan Du Shiqing seperti kakek mereka. Memang benar, gerbang benteng itu penuh dengan bendera yang berkibar tertiup angin. Sekelompok tentara mendekat dari benteng. Mereka jelas ada di sini untuk menyambut Du Shiqing. Pada saat yang sama, kelompok yang terdiri dari 100 tentara yang masih berjalan di samping mereka menoleh untuk menilai situasi. Tiba-tiba, manajer Gao menoleh juga, memperlihatkan tatapan mematikan di matanya. 100 tentara itu kemungkinan besar tidak punya cara untuk mencegahnya membunuh Sandera saat itu juga. Ketegangan antara kedua belah pihak langsung menjadi sangat kuat. Kau harus melepaskanku, kata Sandera setelah menyadari tatapan jahat manajer Gao. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chu yang meraih kain yang menahan Sandera dan mengangkatnya. Dia terbang bersama Sandera yang beratnya 200 pon. Manajer Gao terlambat satu langkah, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Chu Yang dan berteriak dengan marah, kamu. Tiba-tiba, dengan suara wus, tubuh Sandera terbang sejauh 7 hingga 8 meter. Peluit terdengar dan seekor kuda melaju ke depan. Prajurit di atas kuda itu mengangkat tangannya dan berhasil menangkap pria itu. Kuda itu kemudian berhenti. Sandera mengayunkan kakinya dan di sanalah dia, duduk dengan aman di punggung kuda. Secara serentak, 100 pria berbaju hitam bersorak antusias. Tiba-tiba, pria itu meneriakkan perintah dan mereka berhenti secara bersamaan. Selanjutnya, mereka membentuk lingkaran di sekitar kelompok Du Shiqing. Di balik setiap topeng ada sepasang mata yang dipenuhi aura membunuh yang cukup untuk membuat orang merinding. Setelah mereka membuat lingkaran penuh, pria itu tertawa jahat dan berteriak, dasar bajingan kecil, kita akan bertemu lagi. Kalau kita bertemu lagi, aku akan menelanjangimu dan memberi makan kuda-kuda itu obat perangsang nafsu berahi. Dia berteriak penuh kemenangan seolah-olah menjadi sandera bukanlah hal yang memalukan, melainkan sebuah pencapaian yang terhormat. Chu yang sedikit terkejut. Dia merasa sedikit rendah hati setelah melihat sifat berkulit tebal pria ini. Ayo pergi. Pria itu menyipitkan matanya dan menatap orang-orang manajer Gao dengan sikap menantang. Dengan lambaian tangannya, dia membalikkan kudanya dan melaju, memimpin anak buahnya. Para prajurit mengikuti di belakangnya, menciptakan sungai hitam di jalan. Kelompok itu berlari menuju cakrawala, meninggalkan awan besar debu kuning. Di kejauhan, tawa pria itu terdengar, bajingan, apakah kalian anak-anak sudah menyiapkan anggur yang enak untukku? Aku menderita karena pelecehan pria kejam itu. Beberapa hari terakhir ini, aku tidak bisa melepaskan topengku. Wajahku mungkin seputih anak laki-laki kaya yang lemah itu. Ledakan tawa pun terjadi, diikuti dengan siulan dan teriakan terus-menerus. Benar-benar kacau. Terbukti, dari awal hingga akhir, kelompok tersebut tidak menganggap penangkapan ini sebagai aib bagi nilai mereka. Mereka juga tidak keberatan dengan kenyataan bahwa mereka juga tidak dapat membunuh Du Shiqing. Tampaknya hal terpenting di dunia bagi mereka adalah kembalinya pria itu dengan selamat. Mereka tidak peduli tugas itu belum selesai. Mengapa kamu membiarkan dia pergi? Manajer Gao memiringkan kepalanya untuk melihat Chu Yang.
Kamu tidak bisa berjalan di Jianghu jika kamu tidak menepati kata-katamu, Chu yang menjawab dengan tegas. Selain itu, aku berhutang budi pada senior Du dan aku di sini untuk mengawalnya dengan selamat. Aku tidak berhutang apapun padamu. Chu yang melanjutkan perlahan dengan sedikit meremehkan, saya tidak akan mengatakan apapun jika kalian cukup berani untuk membunuhnya tepat ketika saya menangkapnya. Bahkan, saya akan memuji Anda karena memiliki kesetiaan tertinggi. Dalam skenario terburuk, semua orang akan menjadi buronan bersama-sama. Namun, kamu menunggu sampai kamu aman untuk mencoba membalas dendam. Hahaha. Manajer Gao, kamu tidak mendapatkan gelar Master Pedang Api Hebat karena melakukan tindakan menghina seperti itu, kan? Setelah mendengar dia mengatakan semua itu, keempat penjaga yang selamat kehilangan kata-kata, dan wajah serta telinga mereka menjadi merah. Manajer Gao menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata, bagus bagus bagus. Dia mengulangi kata itu 3 kali ketika ekspresi wajahnya berubah serius. Chu yang mendengus dingin dan berkata dengan arogan, jadi, katakan padaku, apakah kamu berniat membuang penyelamatmu setelah kamu menyeberangi jembatan? Pada saat ini, yang dia pedulikan hanyalah tujuan utamanya. Dia tidak peduli pada orang lain. Gao Wei Cheng terkejut. Dia menatap Chu yang sejenak, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Di belakang, Du Siking menghela nafas dan berkata, Gao tua, apa yang dilakukan Chu yang tidak salah sama sekali. Seorang pria harus menepati janjinya. Manajer Gao sudah berada jauh. Tubuhnya membungkuk ketika dia berhenti sejenak dan berbalik, baik Pak. Ajaran Anda benar. Tiba-tiba, Chu yang sangat takjub. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan manajer Gao berbicara dengan Du Siking. Dia tidak mengira manajer Gao akan memperlakukan Du Siking dengan sangat hormat. Tingkat rasa hormat ini mirip dengan rasa hormat seorang pelayan dan tuannya. Manajer Gao terkenal sebagai master pedang api hebat. Semua ini tampak agak aneh. Dari luar, wajah Chu yang menunjukkan ekspresi kemarahan yang salah. Namun, secara internal, dia tidak bisa berhenti berpikir, mungkinkah Du Siking? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia? 2 hari berlalu sebelum mereka akhirnya tiba di benteng Tandura. Saat mereka melewati kota-kota di sepanjang jalan, Du Siking selalu disambut dengan sambutan yang antusias. Di sisi lain, manajer Gao dan bawahannya semakin dingin terhadap Chu yang dari hari ke hari. Itu sampai pada titik di mana mereka membencinya. Pada saat itu, Chu yang sendirian, seperti serigala yang sendirian. Namun demikian, Chu yang tidak peduli dengan sentimen seperti itu. Setiap hari, dia menghabiskan waktunya mendiskusikan berbagai masalah medis dengan Du Siking. Ini adalah sesuatu yang secara tak terduga menarik perhatiannya. Chu yang sangat berwawasan luas dan dia kadang-kadang menyumbangkan beberapa ide baru, memungkinkan Du Siking menikmati percakapan mereka. Makanya, keduanya tidak pernah bosan berdiskusi. Chu yang memanfaatkan kesempatan sempurna ini untuk memoles pengetahuan medisnya yang tidak pernah dia pahami sepenuhnya di kehidupan sebelumnya. Pengetahuan yang menyelamatkan jiwa selalu berguna, baik dalam pertempuran atau sekadar berjalan di Jianghu. Perjalanan Du Siking dilaporkan kembali ke benteng Tandura kira-kira 3 kali sehari. Dikatakan bahwa bahkan Pangeran Tandura, Tai Butian, ingin menyambut Du Siking ke kota secara pribadi. Hak istimewa seperti itu sungguh luar biasa. Akhirnya, benteng Tandura hanya berjarak 10 mil jauhnya. Di atas benteng awan besi terdapat bendera yang berkibar tertiup angin. Dalam sekejap, sekelompok tentara berpakaian bagus keluar dari gerbang dan berdiri dengan tertib di kedua sisi. Garis mereka membentang sekitar 2 mil. Selanjutnya, sekelompok pengendara maju dari tengah 2 barisan prajurit. Para pengendara berhenti 3 mil jauhnya. Kelompok tersebut berpisah dan menciptakan ruang terbuka. Seorang pemuda berjubah putih muncul tiba-tiba. Pakaiannya benar-benar putih saat dia menunggangi kuda putih. Tampaknya bunga seputih salju sedang mekar di depan benteng. Patung es seputih salju yang sama berharganya dengan batu giok dan penampilannya gagah. Transcending the Nine Heavens. Chapter 58 Pertemuan Melampaui Takdir. Pemuda berbaju putih ini mengenakan mahkota giok ungu. Wajahnya putih, garis rambutnya menyentuh alisnya yang panjang, dan mata Phoenix-nya menunjukkan keagungan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah putih. Sekilas, dia tampak seperti bunga salju putih. Sangat canggih dan ilmiah. Namun, orang yang menghadapnya memiliki kesan yang sangat berbeda tentang dirinya. Saat dia hanya duduk di punggung kuda, entah bagaimana dia berhasil memancarkan aura bahwa dia menghadap ke seluruh dunia.
Pangeran Tandura, Tai Butian, secara pribadi datang untuk menyambut Du King. Saat itu, dia sedang duduk di atas kuda dengan tangan kanannya diletakkan lembut di tangan kirinya. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan, menunggu dengan sabar dengan wajah santai. Dari kejauhan, jejak debu membubung, diiringi suara gemuruh lembut roda yang berputar. Sekelompok orang muncul di cakrawala. Mereka di sini, seru Tai Butian dan langsung turun dari kudanya. Tubuhnya tetap tertutup jubahnya. Meskipun dia tidak tinggi, dia tidak pernah memberi kesan bahwa dia bertubuh kecil. Di sisinya, puluhan tentara berdiri dengan waspada, dengan cahaya berkilauan di mata mereka. Tangan mereka diletakkan di gagang pedang, siap menutupi dan melindungi Tai Butian dari segala arah. Dengan formasi seperti itu, mereka akan mampu menjaga Tai Butian tetap aman bahkan jika Kaisar bela diri menyerang. Pada saat itu, Du King sangat terkejut. Senior Du, kamu telah tiba dengan selamat di Tandura. Aku harus mengucapkan selamat tinggal. Chu yang secara resmi mengucapkan selamat tinggal dengan suara samar. Dia seperti seorang pejuang yang baru saja menyelesaikan misinya. Du King tidak mengira Chu yang akan mengucapkan selamat tinggal pada saat itu. Dia berpikir, mungkinkah dia hanya ingin mengantarku dalam perjalanan ini? Sebagai pembayaran sederhana. Dan tidak ada yang lain. Manajer Gao dan keempat penjaga juga tercengang dan mengangkat kepala untuk melihat Chu Yang. Chu Yang menatap Du King dengan pandangan setuju. Tanpa menunggu Du King meyakinkannya untuk tetap tinggal, dia berbalik dan berjalan pergi. Sosoknya yang sendirian tampak menjadi lebih ringan seolah-olah sebuah beban penting telah diangkat dari pundaknya. Saat mereka melihatnya pergi, mereka tiba-tiba merasa malu karena salah menilai dia. Dia muncul entah dari mana dan melakukan perjalanan bersama mereka sejauh ratusan mil. Jika bukan karena dia, kelompok ini tidak akan selamat dalam perjalanan dan tiba di Tandura. Jika bukan karena dia, kelompok ini pasti sudah dibunuh di hutan lebat yang mereka lalui. Namun, dia telah memutuskan untuk pergi pada saat kesuksesan ini. Faktanya, kelompok ini hampir bertengkar dengannya 2 hari yang lalu. Sungguh perilaku yang tidak tahu berterima kasih, pergi tanpa meminta imbalan apapun. Chu yang meninggalkan Du King dengan kesan luar biasa sebagai pahlawan tanpa pamrih. Semua orang terus memperhatikan sosok yang sendirian itu pergi karena perlahan-lahan hanya menjadi titik hitam kecil di depan mereka. Segera setelah itu, sosok itu menghilang. Mereka terkejut. Kemudian diverifikasi bahwa Chu yang telah melakukan perjalanan sejauh ini karena dia ingin membayar hutang lamanya. Namun, semua orang berpikir bahwa Chu yang harus memiliki motif lain selain itu. Apakah tujuan utamanya tidak menggunakan Du King untuk masuk dalam kitab bagus pejabat tinggi Tandura untuk mendapatkan kekayaan dan ketenaran? Meskipun demikian, langkah Chu yang baru saja mematahkan semua harapan mereka. Mau tak mau mereka merasa bahwa mereka telah menggunakan hati kecil mereka untuk mempertimbangkan niat baik seseorang. Mereka merasa sangat malu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Chu yang berangkat pada waktu yang tepat untuk memulai rencananya. Manajer Gao dan pengawalnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kecurigaan terhadap Chu Yang. Chu Yang tahu bahwa dia akan dengan mudah bertemu Tai Butian jika dia mengikuti Du King ke benteng. Namun, statusnya tidak cukup baik untuknya. Paling-paling, dia akan menjadi salah satu pembantu Tai Butian. Selanjutnya, dia harus terus bekerja keras untuk maju atau menunggu peluang lain muncul secara perlahan, selangkah demi selangkah. Meski begitu, Chu Yang tidak bisa menunggu karena tidak ada yang tahu kapan kesempatan yang tepat akan datang. Tentu saja, apa yang bisa diperoleh dengan mudah tidak akan dihargai. Kata-kata ini berlaku untuk pria dan wanita. Demikian pula yang diterapkan pada cinta, kekayaan, dan karir. Istri tidak bisa disamakan dengan selir, sedangkan selir tidak bisa disamakan dengan kekasih. Demikian pula, seorang kekasih tidak bisa dibandingkan dengan cinta tak berbalas. Hal terbaik dalam hidup adalah hal-hal yang tidak dapat diperoleh. Haha, Chu yang memahami ini dengan sangat baik. Tentu saja, keyakinannya bukan tanpa alasan. Jika Chu yang melakukan kontak dengan Tai Butian, dia tidak akan cukup penting untuk diundang berulang kali. Di mata sang pangeran, nilainya akan sangat berbeda. Oleh karena itu, Chu yang saat ini menempatkan dirinya pada posisi yang jauh lebih menguntungkan, menciptakan peluang bagi Tai Butian untuk mengundangnya 3 kali sebelum dia menuruti keinginannya. Awalnya, tidak ada cara lain dan Chu yang hanya bisa menggunakan Du King untuk melanjutkan rencananya. Namun, dia telah mengubah rencananya segera setelah mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan melahap pedang 9 kesengsaraan.
Sekarang ada jalan lain yang bisa dia ambil. Chu Yang tahu bahwa dia pasti tidak akan puas hanya menjadi ajudan yang tidak penting. Adapun Du Siking, Chu Yang meninggalkan kesan mendalam setelah mengerahkan seluruh upayanya untuk mengawalnya dengan aman. Upaya Chu Yang tidak akan sia-sia. Yang dia butuhkan hanyalah Tai Butian untuk menanyakan Du Siking tentang pengawalnya, yaitu Chu Yang. Dengan kesan seperti itu, Du Siking kemudian akan berpengaruh pada keputusan Tai Butian. Jika Tai Butian bertanya tentang Chu Yang terlebih dahulu, maka dia akan lebih bernilai bagi Tai Butian. Sekarang semua ini sudah diatur, apa yang perlu dilakukan Chu Yang segera adalah menarik perhatian Tai Butian. Setelah menunggu Tai Butian bertanya tentang dia akan mengambil inisiatif untuk mengundang Chu Yang dan dia hanya akan menjadi pihak yang enggan. Yang dia butuhkan hanyalah agar Tai Butian memiliki sedikit kesan padanya agar rencananya berjalan lancar seperti kuda yang melayang di udara. Mencapai kesuksesan pada langkah pertama ini merupakan sebuah tantangan. Namun, dia punya trik untuk menarik perhatian Tai Butian. Yang harus dia lakukan hanyalah melakukan sesuatu yang tidak biasa. Tai Butian dan tentaranya telah berkumpul, menunggu 3 mil di luar benteng Tandura. Setelah melihat kereta Du Siking muncul di kejauhan, mereka akhirnya merasa lega. Tanpa diduga, mereka berubah dari lega menjadi takjub dalam sekejap. Sosok yang terpisah dari kelompok Du Siking dengan cepat mendekati arah mereka seperti sambaran petir. Tidak, itu menuju ke arah benteng. Sosok itu semakin dekat dan dekat. Butuh waktu yang sangat singkat hingga titik hitam itu berubah menjadi siluet kecil seseorang, diikuti oleh sosok yang jelas dan akhirnya menjadi sambaran petir hitam. Sangat cepat salah satu pria gagah berani di sebelah Tai Butian mengedipkan matanya dan tidak bisa tidak terkesan. Semua orang merasakan hal yang sama, meski mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sosok tersebut tidak sedang menunggang kuda melainkan berjalan kaki. Kecepatan dia mendekat sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah tidak jauh lagi dari mereka. Saat dia semakin dekat, semua ahli seni bela diri di sekitar Tai Butian memiliki perasaan meresahkan. Ini karena pada saat itu, siluet yang bergerak sangat cepat sudah melewati mereka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Tai Butian. Pertukaran tatapan itu seperti pedang surgawi yang membelah langit gelap dan bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, puluhan ahli bela diri di sekitar Tai Butian merasakan sepasang mata menatap mereka, membuat mereka merasa benar-benar terbuka. Rasanya seperti mereka ditelanjangi dan dilemparkan ke dalam medan angin dan salju yang sedingin es. Dalam sekejap, udara dingin yang tiada duanya menyapu dari arah pria itu. Udara dingin itu seperti angin sedingin es yang menempuh jarak ribuan mil dan sepertinya bisa menelan seluruh dunia dengan es. Rasanya seperti laut tenang yang diterjang ombak dahsyat entah dari mana. Suasana yang benar-benar tenang telah berubah menjadi suasana yang menggemparkan. Dalam sekejap mata tidak ada yang bisa bereaksi pada waktunya terhadap kontras seperti itu, apalagi para penjaga di sekitar Tai Butian yang memiliki indera tinggi dan selalu waspada. Ada ahli seni bela diri di kedua sisi dan udara dipenuhi ketegangan besar. Namun, orang tersebut sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mendapatkan kembali udara dinginnya. Semua orang sangat terkejut dengan kemampuan pria ini untuk melepaskan dan mendapatkan kembali udara dingin dengan bebas. Pada saat itu, orang itu dan Tai Butian sedang melakukan kontak mata langsung satu sama lain. Tai Butian tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Mata mereka sepertinya bertemu satu sama lain secara tidak sengaja, tapi mereka berdua terkejut. Tatapan mereka yang terlihat biasa saja sebenarnya disengaja oleh kedua belah pihak. Terlebih lagi, hanya kedua belah pihak yang tahu bahwa tatapan mereka disengaja. Tatapan Tai Butian muncul tepat setelah dia mengaktifkan teknik Kaisar Suci. Hal itu membawa serta semacam tekanan kuat dari salah satu posisi kekuasaan tertinggi. Teknik ini dipadukan dengan teknik suci tulang giok hati es yang telah dia kembangkan sejak masa kecilnya. Hanya dengan pandangan sekilas, Tai Butian mampu mengekstrak satu informasi penting dari kecepatan, momentum, dan pandangan orang lain. Orang di depan matanya adalah karakter yang sangat berbahaya. Jika orang itu adalah seorang teman, dia akan sangat membantu. Namun, jika orang itu adalah musuh, dia akan menjadi musuh yang tangguh. Dipisahkan lebih dari 10 yard, 2 orang dan 4 mata saling menatap. Dalam benak mereka, muncul perasaan halus. Seolah-olah mereka seharusnya tidak pernah bertemu satu sama lain dan pertemuan teman atau musuh yang mustahil yang seharusnya tidak pernah terjadi ini kini menjadi kekacauan ruang dan waktu. Chu yang sangat menyadari perasaan ini.
Pada saat itu, waktu dan ruang terasa seolah-olah membumi dan bercampur. Dua dunia berbeda dari kehidupan sebelumnya dan kehidupannya saat ini tiba-tiba bercampur menjadi satu. Perasaan ini sangat misterius. Itu adalah pertemuan yang melampaui takdir. Transcending the Nine Heavens. Chapter 59 Pertukaran Petunjuk. Dari luar, tatapan Tai Bu Tian tampak biasa saja. Namun, sebenarnya itu adalah teknik yang diciptakan dengan kombinasi teknik suci kaisar dan teknik suci tulang giok hati es. Dia ingin kesan pertama orang lain terhadap dirinya adalah kesan tak terkalahkan dan memberinya perasaan Raja Surga. Yang perlu dia lakukan hanyalah menanamkan perasaan seperti itu pada orang lain untuk memastikan bahwa pihak lain akan sangat membantu ketika dia meminta bantuan dari orang tersebut di masa depan. Hal ini akan memungkinkan kerjasama di masa depan memiliki peluang lebih tinggi untuk berjalan lancar. Pada saat itu, Tai Bu Tian secara naluriah berpikir bahwa orang lain hanya lewat dan dia tidak terlindungi dari tatapan tajamnya. Selain itu, baik dalam konflik atau percakapan sederhana, orang biasanya cenderung memperhatikan pandangan orang lain. Namun, siapa sangka tatapan seperti itu bisa memberikan efek yang begitu kuat. Terlebih lagi, tatapan Chu yang bahkan lebih disengaja. Untuk menciptakan tatapan seperti itu, Chu yang telah menyedot semua energi dingin dari tempat pertemuan 7 warna di titik 9 kesengsaraan pedang untuk menciptakan suasana dingin yang mirip dengan bidang es dan salju yang lebarnya 1000 mil. Ini memberinya keuntungan tambahan dalam mengumpulkan auranya sebelumnya. Pada akhirnya, dia bisa mengumpulkan semua pemikiran dan tekad dari dalam hatinya untuk tatapan ini. Pandangan yang satu ini harus menciptakan kesan abadi pada Tai Bu Tian. Tatapan Chu yang arogan dan liar seperti Raja Serigala di padang rumput utara. Di saat yang sama, ia tajam seperti pedang dan sedingin es. Matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dengan tatapan ini, semua makhluk hidup di dunia seperti semut yang bisa dibunuh tanpa ampun seluruh 9 surga tidak lebih dari sekedar rumput yang bisa diinjak. Di sisi lain, tatapan Tai Bu Tian terasa damai, hangat dan tenang seperti permukaan kolam yang tenang. Itu seperti lautan yang menerima ribuan anak sungai dengan dominasi tanpa akhir. Jika tidak, bisa dikatakan bahwa dia dengan rendah hati mengawasi semua orang dari awan di atas, dengan tatapan agung yang tersebar ke orang-orang di bawah oleh cahaya. Angin dikatakan, saya adalah kaisar. Semua yang ada di bawah surga adalah milikku. Masuk akal jika semua orang sujud kepadaku. Meskipun sebagian dari tatapannya disengaja, bagian lainnya tampak sedikit tidak disengaja. Tanpa pengaturan sebelumnya, mereka bertabrakan dengan kekuatan penuh. Ini adalah duel kekuasaan. Meski begitu, duel ini tidak akan membuahkan hasil. Jika tatapan Chu yang berbentuk gelombang laut, maka tatapan Tai Bu Tian akan berbentuk bebatuan. Ombaknya bergulung begitu saja namun tidak berhenti mendorong ke depan. Batuan itu tetap diam dan tidak tergoyahkan. Pada akhirnya, akankah bebatuan memecah ombak? Atau apakah ombak akan melahap bebatuan? Bagaimana bisa ditentukan dengan jelas siapa pemenang atau pecundang? Namun, tatapan Chu yang seperti hembusan angin dingin yang kuat yang bertiup dari segala arah pada pasukan Tai Bu Tian. Dengan suara swoosh, dia menjadi ilusi yang menghilang di gerbang benteng. Dari awal hingga akhir, tatapan Chu yang tidak berubah sedikit pun. Tai Bu Tian perlahan memulihkan pandangannya, saat dia tampak memikirkan sesuatu. Seolah-olah ini hanya sebuah pertemuan yang kebetulan dan singkat. Faktanya, bagi pasukan di sekitar Tai Bu Tian, ini hanyalah pertemuan kebetulan. Itu adalah orang yang sangat menakutkan. Di belakang Tai Bu Tian, lebih dari selusin ahli seni bela diri, dengan energi bela diri mereka diaktifkan, akhirnya menghela nafas lega. Wajah mereka tegas. Beberapa di antaranya bahkan mengeluarkan beberapa tetes keringat dingin di hidungnya. Ada juga suara gemuruh di bawah kaki mereka. Karena beberapa tentara tidak dapat mengendalikan energi mereka dengan baik, pelepasan energi bela diri mereka yang tiba-tiba menyebabkan bumi di bawah kaki mereka runtuh. Beberapa saat yang lalu, mereka merasa seolah-olah dilemparkan ke dalam hamparan es dan salju yang luas, membuat tubuh mereka merinding. Meskipun orang asing itu terbang begitu saja tanpa melakukan tindakan apapun terhadap mereka, semua orang berada dalam ketakutan. Seolah-olah pedang tajam dengan niat membunuh dengan kekuatan yang tidak dapat diatasi telah menembus udara dan tidak dapat dihentikan. Sangat menakutkan. Betapa menakutkannya. Tai Bu Tian bertanya sambil berpikir sambil melihat ke arah mana Chu yang pergi. Berdasarkan momentum dan pandangan orang ini,
dapat diasumsikan bahwa dia pastilah pembunuh nomor satu di dunia. Seseorang berbaju biru yang berada di sebelah Tai Butian berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan nada berpikir, untungnya, Anda bukan sasarannya, Pangeran, karena tidak ada satupun tanda niat membunuh dalam dirinya. Matanya ketika dia menatapmu, hanya ketidakpedulian. Setelah mengatakan ini, lebih dari selusin orang di sekitarnya langsung berpikir, menghadapi pangeran suatu negara dan upacara besar seperti itu. Namun begitu meremehkan. Tekad dan tekadnya harus keluar dari dunia ini. Kelompok ahli bela diri ini tidak dapat memikirkan siapapun di Jianghu yang begitu kuat. Terbukti, orang ini masih sangat muda dan paling banyak berusia 17 hingga 18 tahun. Mereka sepertinya tidak bisa menemukan siapapun yang bisa menandingi kekuatannya di antara semua pemuda berbakat di Jianghu. Siapa orang ini? Oh! Senyum tipis muncul di wajah putih Tai Butian yang seperti batu giok saat dia berbicara dengan lembut. Orang yang menakutkan. Menarik sekali jika dia tidak menganggapku sebagai target, maka dia tidak boleh menjadi musuh. Jika dia bukan musuh, mungkinkah dia menjadi teman? Dia berbalik dan melihat kereta Dusi King. Tai Butian berpikir, apakah tampaknya orang itu adalah orang yang telah berpisah dari kelompok tabib Du sebelumnya? Tidak ada tanda-tanda keberadaannya sebelumnya. Dia pasti bagian dari kelompok Dusi King, kan? Semua orang berbalik dan saling memandang. Mereka tidak punya jawaban lain, jadi mereka hanya mengangguk. Itu sangat jelas terlihat. Jika ahli bela diri seperti itu adalah bagian dari kelompok Dusi King, maka dia pasti mengenal orang ini dengan baik. Tai Butian berbicara dengan tenang, dan orang ini sedang menuju ke benteng awan besi. Matanya berbinar saat dia tertawa kecil dan berkata, bagaimana kita bisa melepaskan bakat seperti itu? Cepat kirim 2 orang untuk melihat apakah mereka bisa menyusulnya. Tidak ada seorang pun yang boleh bertengkar dengannya apapun hasilnya. 2 bawahannya yang berdiri di belakangnya mengangguk dan berpisah dari formasi mereka. Mereka mencambuk kudanya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Saat suara tapak kuda bergemuruh di tanah, mereka menghilang di gerbang benteng dalam hitungan detik. Tanpa berbalik, Tai Butian sedikit melambaikan lengan bajunya dan berkata, ikuti saya untuk menyambut tabib ilahi Du. Setelah menghadapi Tai Butian sesaat, Chu yang pergi seperti angin puyuh. Namun, saat dia memasuki benteng, gejolak di hatinya belum mereda dan dia masih belum bisa tenang. Bagaimana mungkin? Pikiran Chu yang penuh dengan pertanyaan, bagaimana mungkin itu adalah teknik suci tulang giok hati es? Bagaimana dia bisa mengetahui teknik itu? Tidak aneh jika dia mengetahui teknik suci kaisar karena teknik itu milik keluarga kerajaan negeri awan besi dan sudah diwariskan turun selama beberapa generasi. Tapi, dia jelas menggunakan teknik suci tulang giok hati es juga. Bagaimana? Teknik suci tulang giok hati es milik klan ilahi. Selain itu, ada persyaratan khusus untuk kultivasinya. Hanya laki-laki yang sangat feminin atau, untuk efek maksimal, gadis perawan yang bisa mengolahnya. Laki-laki maskulin kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apapun sepanjang hidup mereka dengan mengolah teknik suci tulang giok hati dingin. Yang paling membingungkan Chu yang adalah Tai Butian, yang memiliki posisi kuat, dapat mengembangkan teknik apapun yang diinginkannya. Mengapa dia memilih untuk mengolah teknik suci tulang giok hati dingin? Meskipun demikian, Pangeran Negara Tandura juga meninggalkan kesan mendalam pada Chu Yang. Yang membuatnya penasaran adalah matanya yang jernih seperti air, sedingin es, namun tenang dan damai, penuh kebajikan dan kedalaman yang tak terbayangkan. Namun, kesan terbesar Chu Yang adalah mata indah itu tampak seolah-olah bukan milik dunia manusia. Saat pikirannya mencapai titik ini, Chu Yang tidak bisa menahan tawa. Pangeran ini kelihatannya tidak takut, tapi dia mungkin terlalu tampan sehingga terlihat seperti banci. Dia adalah contoh sempurna dari seorang tuan muda yang pucat dan kaya raya. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak mengherankan jika dia mengembangkan teknik suci tulang giok hati es. Akhirnya, kereta Dusi King tiba di depan semua orang. Manajer Gao membuka tirai dan Dusi King melangkah keluar dengan hati-hati. Tai Butian maju selangkah sebelum membungkuk dalam-dalam, Senior Du pasti mengalami perjalanan yang panjang dan sulit. Saya, Tai Butian, dengan hangat menyambut Anda di benteng Tandura. Suaranya menenangkan dan ringan, dengan sedikit ketenangan. Selain itu, dia secara implisit mengungkapkan betapa dia menghargai Dusi King dengan menggunakan kata aku dalam bentuk kasualnya, bukan aku dalam bentuk orang ketiga, bentuk kerajaan. Dilihat dari hal ini, terlihat jelas bahwa Pangeran Awan Besi sangat peduli dengan penyakit ayahnya.
Pangeran kerajaannya terlalu baik. Orang tua ini tidak begitu berbakat sehingga Yang Mulia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyambut saya. Saya khawatir saya tidak layak menerima kebaikan seperti itu. Dusi King buru-buru memberi hormat saat wajahnya menunjukkan rona kegembiraan. Kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengobati penyakit ayahku dan kamu akan menjadi dermawan yang besar bagi seluruh negara Tandura. Hak istimewa apapun akan menjadi hal yang biasa. Taibu Tian tersenyum dan dengan sopan mengulurkan tangannya sambil melanjutkan, Senior Du, silakan lewat sini. Dusi King menjawab, Yang Mulia, mohon memimpin jalannya. Dia kemudian berbalik dan menuju keretanya, di tengah sorak-sorai orang-orang di gerbang benteng. Senior Du, ada sesuatu yang ingin aku ketahui darimu. Taibu Tian tersenyum dan melanjutkan, sebelumnya, saya melihat seseorang dari kelompok Anda yang bergerak sangat cepat sehingga sepertinya dia sedang terbang. Apakah orang ini bagian dari kelompok Senior Du? Transcending the Nine Heavens. Chapter 60 Air Mata Pangeran. Oh, boleh dibilang orang itu adalah anak dari teman lamaku. Berbicara tentang orang ini, tidak dapat disangkal bahwa dia benar-benar orang yang baik. Dia bijaksana, setia dan berbakti. Dia juga berani, bijaksana dan terampil dalam seni bela diri. Dia benar-benar pria yang mulia meskipun usianya masih muda. Tiba-tiba, Dusi King dibanjiri emosi. Dia menggelengkan kepalanya dan menceritakan kisah Chu yang sekali lagi. Dia secara khusus menekankan penyergapan terhadap dirinya. Akhirnya, dia menutup ceritanya sambil menghela nafas, jika dia tidak muncul, aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu denganmu hari ini. Terlebih lagi, orang ini luar biasa berbakat. Dia teliti, tidak pernah lupa, dan kenyang kebijaksanaan. Dia harus disebut pahlawan zaman kita. Suara Dusi King dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat menghormati Chu Yang. Memang benar, dia tidak berusaha keras untuk menempatkannya dalam posisi yang baik. Selain itu, nada suaranya benar-benar tulus dan setiap kata datang dari lubuk hatinya. Jika Chu Yang tetap bersamanya sampai saat ini, kesan yang ditinggalkan pada Taibu Tian kemungkinan besar tidak akan sebesar ini. Namun, Dusi King memiliki sedikit penyesalan. Sepanjang perjalanan, dia mengemukakan gagasan untuk menerima Chu Yang sebagai muridnya untuk mengajarinya tentang ketabiban lebih dari sekali. Faktanya, ketika mereka hendak mencapai tujuan mereka, Dusi King telah mencurahkan isi hatinya, Chu Yang. Saya cukup yakin bahwa perjalanan ke Tandura ini akan menjadi yang terakhir bagi saya. Jika Anda tidak menerima saya proposal untuk menerimamu sebagai muridku, aku khawatir semua pengetahuan medisku tidak akan diturunkan dan akan hilang. Bahkan dengan ketulusan seperti itu, Chu Yang masih mengalah dan menolak tawarannya. Merasa sedih, Dusi King menghela nafas. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk menjadikan Chu Yang sebagai muridnya, dia tetap memutuskan untuk memberinya obat abadi, yang merupakan karya seumur hidupnya, serta Alkitab obat herbal yang tidak lengkap. Saya menciptakan Alkitab jamu obat ini menggunakan pengetahuan medis saya. Setelah mencapai usia tua, saya masih belum dapat sepenuhnya memahami lebih dari 50% dari semua tanaman obat yang ada. Sedangkan untuk pengobatan abadi, itu adalah keseluruhan cerita saya. Pekerjaan hidup. Akan lebih baik jika Anda mau belajar sesuatu darinya. Jika tidak, tolong bantu saya untuk mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Dusi King sepertinya telah mempercayakan seluruh pekerjaan hidupnya pada Chu Yang. Kedua kitab ini menjadi jarahan terbesar dan paling tak terduga Chu Yang dari perjalanan ini. Dalam pikiran Dusi King, dia pada dasarnya mewariskan semua pengetahuan medisnya kepada Chu Yang meskipun dia tidak menjadi muridnya. Secara naluriah, diharapkan dia akan memberikan semua yang dia miliki karena dia memiliki kesan yang besar terhadap Chu Yang. Tepat di sampingnya, manajer Gao mengejek. Dia berpikir bahwa Chu Yang tidak akan memasuki benteng Tandura jika dia benar-benar berniat meninggalkan mereka. Namun, karena sedikit rasa bersalahnya terhadap Chu Yang karena kesalahpahamannya, dia memutuskan untuk menyimpan pikirannya sendiri. Selain itu, ketidakpedulian pemuda terhadap kekayaan dan ketenaran tampaknya bukan sebuah kebohongan. Senior Du benar-benar baik hati. Dunia telah tersentuh dengan perbuatan baikmu. Setelah mendengar ceritamu, rasa hormatku padamu meningkat satu bagian. Taibu Tian tersenyum saat matanya bersinar saat diam-diam mengucapkan kata-kata, Chu Yang. Saat ini, terbukti bahwa negara Tandura sedang putus asa mencari orang-orang yang mampu.
Jika bukan karena pengaturan luar biasa Pangeran Tai Butian atas militer negara Tandura dan menciptakan paviliun Butian untuk memperkuat kekuatan negara, Di Wuqingrou pasti sudah mengirim pasukannya ke utara sekarang. Tai Butian tidak bisa membiarkan bakat apapun lolos dari pandangannya saat ini, apalagi bakat yang menakutkan itu. Tiba-tiba, ekspresi wajah Tai Butian berubah dingin. Dia berkata pelan kepada orang berbaju biru di sampingnya, kirim perintah agar Wu Kuangyun segera datang ke benteng awan besi. Beritahu dia bahwa jika dia tidak bisa memberiku penjelasan yang jelas mengapa tabib Du disergap, tubuhnya tidak perlu ayo, dan kepalanya saja sudah cukup. Wu Kuangyun, Panglima Besar Negara Tandura, juga bertanggung jawab atas wilayah awan besi barat daya yang berbatasan dengan Dazhao. Dia menduduki peringkat ke-10 di antara semua komandan benua. Meskipun dia berada di peringkat terakhir dalam daftar 10 komandan terhebat, keberanian sederhana tidak akan cukup untuk dapat mencapai kehormatan setinggi itu. Jelas, Tai Butian telah menyimpulkan bahwa berdasarkan waktu dan taktik penyergapan, tidak diragukan lagi itu adalah perbuatan Wu Kuangyun, karena Tai Butian telah menyebutkan namanya saat ini. Orang berbaju biru setuju ketika ujung mulutnya bergerak-gerak. Dia berpikir dalam hati, "Oh, Wu tua, nasibmu sangat buruk sekarang. Tapi, aku juga ingin melakukan apa yang kamu lakukan." Beralih kembali ke Du Shiqing, Tai Butian kembali ke wajah ramah dan tenang, senior Du pasti ketakutan. Du Shiqing terus-menerus menyatakan bahwa dia tidak berani takut. Saat dia melihat wajah Tai Butian yang menyenangkan dan hangat, dia entah bagaimana merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Seolah-olah tindakan bersalah yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu, yang bertentangan dengan etika medisnya, sedang diawasi oleh orang di depannya. Mungkin, benteng Tandura benar-benar bisa menjadi tempat peristirahatan terakhirku. Du Shiqing menatap tembok benteng tinggi yang tidak terlalu jauh. Dia tampak tersesat. Selanjutnya, dia kembali ke gerbongnya. Dengan wajah tenang, dia melambaikan sinyal untuk bergerak menuju benteng Tandura. Baik itu berkah atau kutukan, dia sudah ada di sini. Apa yang seharusnya tidak dilakukan telah dilakukan. Pada akhirnya, seseorang harus mengambil tanggung jawab untuk itu. Sekelompok orang yang tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri tanpa sadar bergerak menuju benteng. Saat memasuki benteng, kereta Du Shiqing langsung menuju istana kerajaan. Tai Butian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penyakit ayah kerajaannya menjadi semakin serius dari hari ke hari. Dia sangat cemas sehingga dia berpikir untuk memaksa Du Shiqing segera merawat ayahnya. Dia telah mengesampingkan isu-isu nasional lainnya. Meskipun demikian, dia tahu bahwa mengundang Du Shiqing ke sini mungkin merupakan bagian dari rencana induk Di Wuqingrou. Mengizinkannya Du Shiqing tiba di benteng Tandura jelas bukan karena niat baik. Dia berpikir, Di Wuqingrou mungkin mengizinkan Du Shiqing mengobati kondisi ayahku untuk melemahkan otoritasku. Namun, meskipun dia tahu ini adalah jebakan, Tai Butian tidak punya pilihan selain melompat ke dalamnya dengan gembira bagaimanapun. Itu adalah ayahnya sendiri, itu bukan hanya seorang kaisar, tapi darah dan dagingnya sendiri. Malam itu, Tai Butian tidak kembali ke paviliun Butian sampai larut malam. Dua orang yang telah melakukan tugas mengikuti Chu yang sebelumnya telah lama menunggunya. "Apakah kamu sudah menemukan orang itu?" Tai Butian bertanya dengan lembut. Dia mengangkat lengan kirinya, yang tampak agak kurus dan lemah, dan mengusap alisnya, menunjukkan kelelahannya. "Kami tidak kompeten karena kami tidak dapat melacak keberadaan orang ini." Seorang pria membungkuk dan berkata, "Setelah orang ini memasuki benteng awan besi, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan kami. Kami mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan aroma apapun darinya. Kirim lebih banyak orang untuk mencarinya." Tai Butian mengusap alisnya lagi dan menghela nafas. Dia menggerakkan tangannya, menggosok pelipisnya kali ini dan menambahkan, "Jangan ganggu orang-orang. Saat ini, setiap kekuatan kecil dari orang-orang penting bagi Tandura kamu benar-benar tidak dapat membuat kekacauan apapun." "Ya." Mereka menjawab secara bersamaan, sebelum melanjutkan dengan cemas, "Yang mulia, saya perhatikan Anda terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini, mungkin kita harus meminta seseorang untuk membantu Anda sedikit bersantai." "Bagus, panggil Lan Xiang untuk memijatku." Tai Butian menyetujui saran mereka. Wajahnya tampak semakin menunjukkan kelelahan. "Ya." Kedua pria berbaju hitam itu pergi. Tai Butian mengerutkan kening. Saat alisnya menyatu, dia tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di dalam kepalanya, ramalan Du Shiqing pasca pemeriksaan terhadap ayahnya berbunyi,
Yang Mulia, penyakit ayah Anda telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, racunnya masih tertinggal di dalam tubuhnya. Racun itu telah meresap ke dalam tulang dan sumsumnya selama bertahun-tahun. Pengobatan atau aku bocah tur tidak akan banyak berpengaruh padanya. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik, tapi saya khawatir semuanya tergantung pada takdir. Tai Butian menghela nafas berat. Merembes ke dalam tulang dan sumsumnya. Pengobatan atau aku bocah tur tidak akan banyak berpengaruh padanya. Kata-kata ini menusuk jauh ke dalam hati Tai Butian. Ayah, apakah benar-benar tidak ada harapan lagi? Seorang pelayan istana bernama Lan Xiang masuk. Setelah melihat Tai Butian dalam pikirannya yang mendalam, dia tidak berani mengganggunya dan hanya berdiri di satu sisi. Setelah sekian lama, dia mendengar desahan dalam-dalam dari Tai Butian. Ada sesuatu yang berkilau mengalir keluar dari sisi matanya. Pangeran menangis. Pangeran Tai Butian yang kuat ini, yang memegang seluruh negara Tandura di pundaknya, sekarang menangis. Seketika, hati Lan Xiang dipenuhi simpati. Hanya orang-orang seperti dia, yang dekat dengan sang pangeran, yang tahu betapa sulitnya hal-hal yang dialaminya selama ini. Harga yang harus dia bayar untuk melawan di Wuqingrou. Selama 10 tahun terakhir, dari masa kanak-kanaknya hingga saat ini, sang pangeran hanya tidur kurang dari 4 jam setiap hari. Seluruh bangsa, yang penuh dengan ribuan nyawa, bergantung padanya. Di Wuqingrou dan bangsa Dazhao, dengan kecerdasan superior dan kekuatan luar biasa, selalu seperti gunung besar yang menekan hatinya. Jika itu orang lain, negara ini kemungkinan besar sudah hancur sekarang. Namun Tai Butian berhasil menggunakan tubuh mudanya untuk menanggung beban ini. Dia terlalu lelah, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya.